Seorang murid SMA 17 tahun terkepung oleh gerombolan preman. Semua mengira nasibnya sudah tamat. Tak ada ampun baginya. Namun apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Satu hantaman murid SMA itu merobohkan pria raksasa di hadapannya. Kekuatan pukulan itu membuatnya langsung tak sadarkan diri. Para preman lainnya terpaku terdiam membisu karena syok. Tapi jumlah mereka masih unggul. Gagal 1 lawan 1 mereka akan maju bersama. Tepat saat pemikiran itu melintas di kepala mereka, murid SMA itu menerjang melesatkan tinju ke arah salah satu dari mereka. Preman itu melayang tubuhnya berputar 180 derajat sebelum terhempas. Bahkan Jung Minho yang bergaya bak penerus Madongsuk tak berdaya oleh tendangan ringan sang murid. Setiap saksi mata pertarungan itu menyimpulkan satu hal yang sama. Ini bukan duel, melainkan dominasi mutlak. Sejak malam itu, murid SMA tersebut menjelma menjadi legenda. Semenjak itu, ia dijuluki sebagai sang raja iblis kota. Di umurnya yang baru 17 tahun, ia telah membangun kekuasaannya sendiri. Sampai di sini cerita itu disela oleh pemuda itu sendiri. Ia tak percaya dengan kisah yang terdengar seperti dongeng itu. Namun temannya menjelaskan bahwa sang raja iblis legendaris itu berpulang karena sebuah kecelakaan. Temannya membahas ini karena tujuan Zokianu berikutnya bukanlah tempat biasa. Sebuah sekolah yang terkenal dengan julukan sekolah iblis. Setiap orang yang mampu bertahan di tempat itu adalah petarung jenius yang hidup dengan satu hukum kekuatan adalah segalanya. Jika kau jadi yang terlemah di sana, nasibmu akan lebih mengerikan dari apapun. Saat itu Zokianu baru saja melangkah turun dari bus. Hari mulai gelap, ia pun berencana bermalam di kediaman pamannya. Tiba-tiba si Ulan dari arah belakang menghentikan langkahnya. Saat menoleh, 3 pemuda berandal menatap tajam ke arahnya. Yang di depan menyeringai seolah menemukan mainan baru. Aura mereka membuat keringat dingin mengucur di dahi Zokianu. Apa mereka akan merampoknya? Semenit kemudian Zokianu sudah terkapar di tanah dikepung ketiganya. Tasnya direbut paksa, isinya diobrak-abrik dan semua barang berharga miliknya diambil. Zokianu tak pernah menyangka hal ini. Di era modern ini, ia malah berurusan dengan preman rendahan. Situasi ini membuatnya benar-benar kehabisan kata-kata. Ketiganya berencana menjual tabletnya, tapi itu saja tak cukup bagi mereka. Mereka ingin mendapatkan lebih banyak lagi dari Zokianu. Kalau hari ini tak puas, mereka mengancam akan mempermalukan Zokianu. Lalu rekamannya akan dikirim ke teman dan keluarga. Ancaman itu membuat Zokianu merinding. Ia berpikir apa semua orang di daerah ini sudah tidak waras. Sementara mereka bicara, pria tambun itu sudah mulai merekam. Mereka menjanjikan Zokianu videonya tidak akan tersebar. Dengan syarat ia membayar 500.000 won tiap bulan sebagai jaminan. Mendengar harus membayar 500.000 won per bulan, Zokianu benar-benar terkejut. Seketika ia bangkit dan mencoba kabur dari sana. Uang jajannya sebulan hanya 10.000 song satu. Mustahil baginya untuk mendapatkan uang sebesar itu. Namun saat berbalik, sebuah serangan telak mendarat di punggungnya. Tak disangka pelakunya adalah pria bercelana dalam merah muda itu. Satu tendangan keras membuat Zhou Xuanhao terlempar dan jatuh dari jembatan. Benturan yang keras membuat Zhou Qianhao terkapar kesakitan. Ketiga pria di atas jembatan menatapnya yang tengah merintih di bawah. Mereka menganggapnya lucu, seperti melihat serangga tanpa ada rasa kasihan. Wajah mereka justru terhibur, seolah siap turun untuk memberinya pelajaran. Benar saja, ketiganya berbalik dan melangkah turun dari jembatan. Zhou Qianhuan sadar kekuatannya tak sebanding dengan mereka. Satu-satunya pilihan yang ia miliki saat ini hanyalah melarikan diri. Tiba-tiba di kejauhan ia melihat sebuah siluet misterius. Sosok di bawah lampu jalan itu terlihat jelas bagaikan satu-satunya harapan. Dengan putus asa, Zhou Qianhao berteriak, "Tuan, tolong bantu saya." Namun pria itu diam saja seolah tak mendengar dan sama sekali tak peduli. Sikap dingin dan tak acuh itu justru membuat Zhou Qianhao semakin takut. Tak bisa menahan diri lagi. Ia berteriak lebih keras, "Aku bicara padamu. Apa kau tidak dengar? Tolong aku." Kali ini langkah pria misterius itu akhirnya terhenti. Beberapa detik kemudian pria itu perlahan menoleh ke arahnya. Dengan tatapan aneh ia menunjuk dirinya dan bertanya, "Kau bicara padaku?" Zhou Xuanhao merasa ada yang janggal, namun ia tak berani berkomentar. Bagaimanapun juga pria ini adalah harapan terakhirnya. Ia hanya bisa terus memohon, "Tolong kemarilah dan bantu aku." Bibir pria itu menyunggingkan senyum. Terlihat jelas ia sangat antusias. Ia berkata pelan, "Setelah bertahun-tahun akhirnya ada yang bisa melihatku." Saat Zhou Qianhao melihat wajahnya dengan jelas, tubuhnya seketika membeku. Manusia atau hantu, saat ia bingung para preman itu telah sampai. Zhou Qianhao panik seketika, pikirannya menjadi kosong. Sebelum ia bereaksi, pria itu mendekat dan berkata, "Aku bisa menolongmu tapi ada syaratnya." Begitu Zhou Qianhao setuju, kesadarannya langsung ditelan kegelapan. Tak lama kemudian, kesadarannya kembali, namun kini ia sedang mengamati tubuhnya sendiri. Tubuh itu bukan lagi berada di bawah kendalinya. Dua preman menatapnya aneh. Salah satu mengejek, kenapa dia bergumam sendiri. Apa otaknya terganggu karena jatuh tadi? Satu lagi mendekat sambil memegang ponsel. "Kau boleh pura-pura gila, tapi hari ini kami akan merekam semuanya." Detik berikutnya tubuh Zhou Xuanhao berbalik dan membungkam mulut pria itu. Di saat bersamaan,
Ujung kakinya menyapu pergelangan kaki preman itu dengan akurat. Hanya dengan 2 gerakan cepat itu, ia berhasil membanting kepala preman itu ke tanah. Gerakannya halus, namun tanpa ampun membuat preman itu mengumpat kesakitan. Kurang ajar. Tepat saat si preman mendongak tendangan kilat, Zhou Chuanhao mendarat telak di wajahnya. Preman itu gemetar ketakutan memohon belas kasihan. Zhou Chuanhao hanya menyeringai menunjukkan giginya yang rapi. Ucapannya terdengar santai, namun menyimpan ancaman yang mematikan. Ayolah jangan cengeng, manusia tak akan lenyap semudah itu. Detik berikutnya kakinya menghantam wajah pria itu tanpa ampun. Saking kuatnya tendangan itu, membuatnya terpental hingga 10 meter. 2 preman lainnya melirik ngeri bos mereka yang terkapar, lalu menatap kaku ke arah Zokiano. Mereka sadar kali ini mereka salah memilih lawan. Zhou Qianhao bicara perlahan, suaranya tenang dan berwibawa. Kalian dari sekolah sihir kan? Tepat sekali. Sambil berkata, ia menyibakkan rambutnya dengan angkuh. Kembali dan sampaikan pesan pada para tetua di sekolah sihir itu. Sang Raja Iblis Masihi Hao telah kembali. Di saat bersamaan, jiwa Zuan Hao serasa melayang menatap tak percaya pemandangan di bawahnya. Di bawah sana, tubuh yang sangat ia kenali bergerak sendiri. Ia sama sekali tak mengerti apa yang terjadi. Kondisinya saat ini membuatnya semakin cemas. Wujudnya terasa aneh seperti arwah transparan yang terpisah dari raga. Melihat bos mereka tumbang 2 preman, tersisa langsung maju menyerang. Zhao Anuo panik seketika, berteriak dalam hati agar tubuhnya segera lari dari sana. Namun sekali lagi harapannya tak sejalan dengan kenyataan. Kedua preman itu bukanlah tandingannya sama sekali. Satu bogem mentah mendarat membuat pipi, salah satunya langsung cekung. Zhou Qianhao hanya bisa terpana melihat semua ini. Ia tak habis pikir makhluk macam apa yang merasuki tubuhnya ini. Bagaimana bisa ada orang dengan kemampuan bertarung sedahsyat itu, menyaksikan tubuhnya bergerak lincah bak dewa perang Chuanhao, tiba pada satu kesimpulan. Ini pasti hanya mimpi, kalau tidak semua ini sungguh mustahil. Walaupun logikanya berkata ini mimpi. Sensasi luar biasa ini membuat adrenalinnya terpacu kencang. Tak sampai 1 menit, tubuhnya sudah menumbangkan ketiga preman itu. Usai menghabisi para berandalan sosok itu, akhirnya bicara pada Zhou Qianhao. Dengan nada yang begitu santai, ia bilang ketiganya sudah beres lalu bertanya apa Zhou Qianhao puas dengan pertunjukannya. Waktu berlalu, pagi pun menjelang. Zhou Qianhao terbangun di kamar rumah pamannya. Saat mencoba bangkit, rasa sakit yang tajam langsung menusuk lengannya. Ia menunduk dan melihat tangannya bengkak besar seperti karung tinju. Rasa nyeri yang menyiksanya ini hampir tak tertahankan. Ia belum pernah merasakan sakit seperti ini seumur hidupnya. Namun pemandangan berikutnya membuatnya terbungkam seketika. Sosok seorang pria melayang di atas ranjangnya. Rasa sakit di tangannya terasa begitu nyata. Ini semua nyata. Rasa sakit ini mengirimkan satu pesan yang jelas. Semua kejadian semalam bukanlah bunga tidur belaka. Saat itulah Zhou Qianhao sadar pria itu memakai seragam sekolahnya. Dan ketika ia melihat nama di seragam itu, pikirannya mendadak kosong. Sesuatu yang sangat mustahil, kini benar-benar terjadi padanya. Sosok melayang di hadapannya, tak lain adalah Ma Xiao, sang Raja Iblis kota legenda urban yang diceritakan temannya. Kisah ini berawal beberapa tahun lalu, saat Ma Xiao masih berkuasa, sebagai Raja Iblis kota yang angkuh tak terkalahkan. Saat itu, ia begitu yakin takkan ada yang bisa menandingi kekuatannya di kota ini selamanya. Namun keyakinan itu sirna saat ia lengah di jalan dan menabrak sebuah tiang listrik. Mobilnya langsung meledak hebat saat itu juga. Begitulah akhir dari sang Raja Iblis kota Ma Xiao dalam kecelakaan tragis itu. Anehnya meski raganya tak lagi bernyawa, jiwanya justru tetap ada dengan sangat kuat. Sejak itu Ma Xiao berkelana di kota sebagai arwah yang melayang. Tak ada yang bisa mendengar suaranya, dan ia pun tak bisa menyentuh siapapun. Ia menjadi arwah gentayangan yang kesepian. Ia mengira akan terus seperti ini selamanya. Hingga tadi malam ia bertemu Zhou Qianhao. Setelah mendengar kisahnya, Zhou Qianhao menarik kesimpulan simpel. Orang ini adalah hantu. Ma Xiao jelas tidak suka sebutan itu, tapi ia tak bisa menyangkalnya. Zhou Qianhao sendiri bingung bagaimana harus berurusan dengan arwah semacam ini. Ia hanya ingin Ma Xiao berhenti mengikutinya. Masalahnya arwah ini hanya terlihat oleh Zhou Qianhao, membuat Ma Xiao tak punya pilihan selain terus bersamanya. Tak lama berselang, Ma Xiao mengikuti Zhou Qianhao ke sekolahnya yang dulu terkenal sebagai sekolah iblis. Namun sekolah iblis itu kini telah berganti nama menjadi SMA Feng Tian. Ma Xiao sama sekali tak peduli soal itu. Baginya nama boleh berganti, tapi isinya tetap sama. Tempat ini tetaplah sekolah iblis. Zhou Qianhao tak mau lagi memikirkan kejadian semalam. Ia berterima kasih atas bantuan Ma Xiao dan menyuruhnya pergi. Namun mengusir masalah tak semudah mengundangnya. Ucapan Ma Xiao selanjutnya membuat jantung Zhou Qianhao serasa berhenti berdetak. Ide Ma Xiao sebenarnya sederhana. Ia punya kemampuan bertarung hebat, tapi tak punya raga untuk melakukannya. Dan tubuh Zhou Qianhao adalah wadah yang paling sempurna. Ia ingin Zhou Qianhao bekerja sama untuk melakukan hal besar. Ma Xiao terus membanggakan masa kejayaannya sebagai Raja Iblis Kota. Ia mengklaim jika mereka bekerja sama Zhou Qianhao bisa sehebat dirinya dalam sekejap. Zhou Qianhao menatapnya dengan bingung, tak mengerti arah pembicaraannya. Tanpa ragu ia langsung menolak tawaran itu. Zhou Qianhao hanya ingin lulus SMA
dengan normal dan dapat pekerjaan biasa. Gelar Raja Iblis Kota sama sekali tak berarti baginya. Kejadian gila semalam masih membekas, dan ia tak mau lagi berurusan dengan orang-orang aneh. Ia tak yakin bisa melakukan hal itu, dan juga tak berniat sedikit pun untuk bekerja sama. Jadi Zhou Qianhao menegaskannya sekali lagi. Ia tak bisa dan tak akan membantunya. Ma Xiao harus mencari orang lain. Mendengar itu, Ma Xiao tampak bimbang sesaat. Lalu auranya tiba-tiba berubah menjadi pekat. Dengan nada mengancam, ia berkata bahwa Zhou Qianhao sepertinya telah salah paham. Ini bukanlah sebuah permintaan. Jika Zhou Qianhao setuju nyawanya selamat, jika menolak Ma Xiao akan merebut paksa raganya. Seketika cengkeraman dingin Ma Xiao merenggut napas Zhou Qianhao. Zuan Hao tak pernah menyangka setelah lolos dari ancaman semalam, kini raganya terancam direbut oleh makhluk mengerikan ini. Namun, gelombang perlawanan dahsyat meledak dari dalam diri Zuan Hao, menghempaskan tangan Ma Xiao. Ma Xiao tertegun sejenak, lalu dengan cepat menyadari apa yang terjadi. Ia mengerti pemaksaan sama sekali takkan berhasil. Dia hanya bisa memakai raga itu atas persetujuan sukarela Zuan Hao. Menyadari hal itu, Ma Xiao lekas mengubah nadanya berkata, santai hanya ingin meminjam tubuhnya sebentar. Namun Zhou Qianhao tak lagi percaya sepatah kata pun darinya. Sorot mata Ma Xiao sebelumnya telah mengungkap segalanya. Dengan geram, Zhou Qianhao berteriak mengusir sosok berbahaya itu agar segera lenyap dari hadapannya. Saat kesadarannya pulih di hadapannya, bukan lagi Ma Xiao, melainkan seorang gadis yang cantik. Situasi canggung ini membuatnya berharap bisa ditelan bumi saat itu juga. Demi menghindari salah paham, Zhou Qianhao buru-buru menjelaskan ucapannya tadi bukan untuknya, tapi untuk arwah di sampingnya. Gadis itu tertawa sinis lalu pergi jelas menganggapnya tidak waras. Melihatnya menjauh, Zhou Qianhao akhirnya sadar kalau ini adalah sekolah campuran. Tapi saat wajah gadis itu terbayang lagi, pipinya mendadak menghangat. Zuan Hao menyuruh Ma Xiao agar segera pergi dari dekatnya. Saat ini ia sama sekali tak ingin diganggu. Namun saat berbalik, Ma Xiao telah lenyap. Ia pun bernapas lega. Tanpa arwah yang mengikutinya, Zhou Qianhao merasa jauh lebih tenang. Tak lama ia tiba di kelas dan memperkenalkan diri secara singkat. Setelahnya guru menunjuk kursi untuknya di bagian belakang kelas. Posisi duduk itu membuat Zhou Qianhao merasa tak nyaman. Ia bisa merasakan tatapan semua orang menusuknya diiringi bisik-bisik. Perhatian itu membuat suasana jadi sangat canggung. Ia merasa berbaur di kelas ini sepertinya tidak akan mudah. Setelah berpikir sejenak, Zhou Qianhao memutuskan untuk tak ambil pusing, karena sudah terlanjur lebih baik fokus belajar. Tiba-tiba sebuah tangan menepuk pundaknya. Saat menoleh, Zhou Qianhao melihat cowok berkacamata dengan rambut pirang di sampingnya memberitahunya kalau hari ini jadwal piket mereka. Saat bel pulang berbunyi, cowok pirang berkacamata itu mengajak Zhou Qianhao berkeliling sekolah. Sambil berjalan, ia menjelaskan tentang tugas kebersihan. Setiap siswa piket harus menjaga area tugasnya dengan baik. Kesalahan sekecil apapun akan membuat poin seluruh kelas dikurangi. Zhou Qianhao hanya bisa meratapi nasibnya dalam hati. Hari pertama sekolah, tapi nasib sial sudah menyambutnya dengan tugas piket. Sambil berjalan, seorang pemuda pirang dengan santai bertanya nama dan alasannya pindah kemari. Zhou Qianhao pun menjelaskan kepindahan orang tuanya yang mendadak membuatnya terpaksa ikut. Semua sekolah lain sudah penuh, hanya Feng Tian yang tersisa sebagai pilihan terakhirnya. Namun belum selesai ia bicara. Si pirang memotongnya berkata kalau tak ada yang memanggil tempat ini SMA Feng Tian. Di lingkungan ini, sekolah tersebut punya sebutan yang jauh lebih sangar. Karena tempat ini adalah sarang bagi para iblis kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setiap murid yang melangkahkan kaki ke sini datang dengan satu ambisi menjadi yang terkuat dan paling ditakuti di seluruh negeri. Singkatnya, sekolah ini adalah medan perang bagi para calon petarung elit. Zhou Qianhao bingung, ia sama sekali tak mengerti maksud dari perkataan itu. Dan sebelum ia sempat bertanya, sebuah bogem mentah mendarat telak di wajahnya. Tak disangka pemuda pirang yang terlihat biasa itu mampu membuatnya terpental hanya dengan satu pukulan. Kaget dan tak terima, Zhou Qianhao berteriak menuntut penjelasan atas serangan mendadak itu. Tapi sedetik kemudian tubuh Zhou Qianhao mendadak kaku. Suara riuh di sekelilingnya semakin dekat mengepungnya dengan tatapan tajam yang tak terhitung jumlahnya. Bagi para murid di sekolah ini, kedatangan anak baru adalah sebuah tontonan langka yang sangat mereka nantikan. Hanya dalam 2,5 menit, para siswa berhamburan ke jendela, semua mata memandang Zhou Qianhao sambil bersorak serempak. Karena di sekolah ini ada tradisi tak tertulis, yaitu ujian pertarungan untuk setiap murid baru. Situasi ini membuat Zhou Qianhao benar-benar panik dan tak berdaya. Di tengah kebingungannya, si pemuda pirang berjalan santai, mendekatinya. Di tempat yang dijuluki sekolah iblis ini, semua masalah diselesaikan dengan tinju. Sambil bicara, si pirang melempar ban lengannya tepat ke arah Zhou Qianhao. Kemudian ia mengulurkan tangan dan dengan perlahan melepas kacamatanya. Gerakannya selanjutnya sukses, membuat Zhou Qianhao terpaku di tempat. Pemuda itu menyingsingkan lengan bajunya, menampakkan lengan kekar, berotot yang dihiasi tato sangar di kedua sisinya. Ia memberi isyarat agar Zhou Qianhao bangkit menyatakan duel penyambutan murid baru akan segera dimulai. Zhou Qianhao menatap sekeliling dengan tatapan memohon, berharap ada seseorang yang akan maju untuk menghentikan pertarungan ini.
namun harapannya pupus. Saat melihat seorang guru di lantai 2 justru menutup jendela seolah tak peduli. Momen itu menyadarkan Zhou Qianhao sepenuhnya. Para guru di sini tidak akan pernah dan tidak bisa ikut campur. Tiba-tiba seorang siswa berteriak membuka ajang taruhan untuk duel mereka. Tak butuh waktu lama kerumunan penonton pun mulai memasang taruhan. Seseorang bahkan berani bertaruh 50.000 untuk kemenangan si murid baru. Inilah alasan mengapa para murid begitu antusias dengan acara penyambutan ini. Zhou Qianhao tak percaya hal gila seperti ini terjadi begitu terang-terangan di lingkungan sekolah. Tepat saat itu, si pemuda pirang melesat lebih dulu. Tangannya dengan cepat mencengkeram kera baju Zhou Qianhao. Seketika rentetan pukulan menghantamnya tanpa jeda. Zhou Qianhao panik, mencoba bernegosiasi mengingatkan kalau mereka adalah teman satu kelas dan bisa bicara baik-baik. Tapi si pirang sama sekali tak mau mendengar. Justru sebaliknya, dia dengan dingin mengumumkan kalau Zhou Qianhao kini jadi petugas kebersihan untuk seluruh area itu. Hantaman datang begitu cepat pandangan Zhou Qianhao sampai kabur. Namun saat ia secara naluriah menoleh, sesosok bayangan Ma Xiao tahu-tahu sudah berdiri di belakangnya. Ma Xiao pun berbicara dari belakang, memberitahu Zhou Qianhao kalau jarak ideal itu untuk menyerang, bukan untuk diam saja dan pasrah dihajar. Kalaupun terpaksa seharusnya ia dekapa pinggang lawan lalu banting dia. Ia mendesak Zhou Qianhao agar segera bergerak, memperingatkan jika tidak dia akan langsung kalah telak dalam sekejap. Mendengar itu Zhou Qianhao tak lagi ragu. Ia maju mendekap pinggang si pirang dan membantingnya dengan keras ke tanah. Adegan itu seketika membuat kerumunan jadi riuh. Sialan si pirang berteriak-teriak meminta Zhou Qianhao melepaskannya. Di belakangnya, Ma Xiao terdengar lebih panik berteriak agar Zhou Qianhao jangan diam saja dan harus segera berguling. Tampak kesal dengan kebimbangannya. Ma Xiao pun mengusulkan daripada kesulitan begini lebih baik Zhou Qianhao meminjamkan tubuhnya agar ia bisa membereskan bocah itu dengan mudah. Tapi mana mungkin Zhou Anhuan menyerahkan tubuhnya begitu saja. Kalau sampai ia tak bisa kembali, akibatnya akan sangat fatal. Di tengah kebingungan itu, rambut Zhou Qianhao tiba-tiba ditarik keras oleh si pirang. Melihat itu, ekspresi Ma Xiao menegang memperingatkan bahwa posisi terkunci seperti itu sangat berbahaya. Detik berikutnya, dengan suara benturan keras si pirang menghantamkan kepalanya tepat ke pipi Zhou Qianhao. Rasa sakit yang luar biasa meledak di wajah Zhou Qianhao, membuatnya secara refleks ingin memegang pipinya. Tak disangka serangan si pirang terus berlanjut tak memberinya kesempatan untuk bangkit. Si pirang itu berteriak seperti orang gila mengatakan ia senang bertemu Zhou Qianhao hari ini. Dan begitu ia menang seluruh area ini, akan menjadi tanggung jawab Zhou Qianhao. Sambil berteriak tinjunya, terus menghantam perut Zhou Xuan tanpa ampun. Sebenarnya si pirang itu juga merupakan sosok yang kasihan. Sebelum Zhou Qianhao pindah, dialah yang selalu dirundung. Dipaksa membersihkan sampah setiap hari, sambil menahan ejekan dan hinaan. Tapi sekarang semua sudah berbeda. Kehadiran Zhou Qianhao memberinya peluang untuk melimpahkan penderitaan itu pada orang lain. Zhou Qianhao dipukuli hingga wajahnya babak belur. Pandangannya mulai terasa gelap. Sementara itu, para siswa yang menonton sama sekali tidak peduli, seolah ini adalah tontonan biasa. Saat itu Zanu merasa sekolah ini benar-benar tidak waras. Para siswa ini hanya peduli pada siapa yang menang, bukan bagaimana nasibnya. Ia tidak habis pikir kenapa hal seperti ini harus menimpanya. Pukulan telak si pirang mendarat lagi tepat mengenai pipi Zhou Qianhao. Tubuhnya langsung terlempar ke belakang berguling beberapa meter jauhnya. Saat Zhou Qianhao tersungkur, sorak-sorai penonton meledak bagai gelombang. Zhou Qianhao terbaring tak berdaya di tanah. Ia tak bergerak sedikit pun seolah semua semangatnya telah lenyap. Tepat pada saat itu, suara Ma Xiao bergema perlahan di benaknya mengungkap apa yang disebutnya kebenaran dunia. Apa kau masih juga belum paham? Dasar bodoh. Di sekolah iblis ini, tanpa kekuatan kau hanya akan jadi bulan-bulanan. Itulah kenyataannya. Kekuatan adalah satu-satunya kebenaran. Anggap saja kau beruntung karena bertemu denganku sang mantan Raja Iblis di sini. Serahkan kendali tubuhmu, biar aku yang membereskan para pecundang ini. Sekali lagi Ma Xiao menawarkan kesepakatan yang sama. Syaratnya mudah, berbagi satu tubuh demi keuntungan bersama. Kali ini Zhou Qianhao tidak langsung menolaknya. Pandangannya beralih pada si pirang yang bersorak bersama yang lain. Kemudian tubuhnya yang gemetar perlahan bangkit berdiri. Pemandangan itu membuat si pirang terkejut sebelum raut wajahnya berubah geram. Kau masih bisa berdiri. Ternyata kau lebih alot dari dugaanku. Dengan ucapan itu, si pirang melesat mendekat. Ia berteriak, menyerah saja. Melawan pun tidak ada gunanya. Ia tidak tahu Zhou Qianhao di hadapannya bukan lagi orang yang sama. Karena pada momen itu, Zhou Qianhao telah menerima tawaran Ma Xiao menyerahkan kendali tubuhnya. Bersamaan dengan itu, tinju si pirang sudah hampir mengenai wajah Zhou Qianhao. Senyum penuh kemenangan terukir jelas di wajahnya. Pukulan ini seharusnya menjadi penentu hasil pertarungan. Namun detik berikutnya ekspresinya berubah drastis. Pukulannya ditahan dengan kuat oleh Zhou Qianhao hanya dengan sebelah tabelah tangan. Zhou Qianhao mengangkat wajahnya menatap lurus dengan sorot mata yang mengintimidasi. Apa yang dari tadi engkau ocehkan
Merasa ada yang aneh, si Pirang refleks mundur. Benaknya dipenuhi kebingungan. Kenapa aura orang ini tiba-tiba berubah total? Saat itu tubuh Zhao Xuanhao telah sepenuhnya dikendalikan oleh Ma Xiao, sang Raja Iblis. Ma Xiao merasakan nyeri di sekujur tubuh, bahkan bibirnya sedikit terluka. Meski begitu, rasa puas yang luar biasa justru membuncah dalam dirinya. Semua penonton merasakan suasana yang mendadak jadi aneh, seolah ada sesuatu yang telah berubah. Tatapan Ma Xiao perlahan tertuju pada si Pirang. Sebuah ide terlintas di benaknya. Ia butuh orang-orang yang bisa diandalkan. Ma Xiao yakin bisa saja menaklukkan para berandalan kemarin. Tapi ia tidak tertarik pada orang-orang semacam itu. Sebaliknya, si Pirang di hadapannya ini justru menarik perhatiannya. Anak muda dengan daya tahan seperti ini adalah sebuah kelangkaan. Saat itu juga Ma Xiao memutuskan si Pirang akan menjadi bawahan pertamanya. Mendengar kata-kata itu, tawa para siswa di sekitar pun pecah. Namun si Pirang menjadi sangat murka. Apa kau sudah bosan hidup? Baginya orang yang baru saja terpojok sama sekali tak pantas menilainya. Saat si Pirang menyerang lagi, Ma Xiao justru tertawa. Detik berikutnya kepalan kanannya sudah terangkat. Buga tinjunya mendarat telak di pipi si Pirang. Menyusul dengan cepat pukulan kirinya menghantam keras perut si Pirang. Ma Xiao mengakhirinya dengan sebuah pukulan uppercut yang telak. Kombinasi 3 serangan itu sudah cukup untuk membuat si Pirang tak berdaya. Si Pirang terbatuk hebat, tak percaya bagaimana ia bisa dikalahkan. Para siswa yang menonton dari jauh pun ikut terkejut. Tak ada yang menyangka kalau anak baru itu ternyata sekuat ini. Tubuh si Pirang terhempas jauh akibat pukulan telak Ma Xiao. Namun dengan cepat ia memaksakan diri untuk kembali berdiri. Tak ada lagi rasa takut di matanya, hanya kebingungan yang membakar semangat bertarungnya. Andai saja si Pirang itu tahu bahwa sosok di hadapannya adalah idolanya. Ma Xiao, sang Raja Iblis, entah ekspresi apa yang akan ia perlihatkan. Ma Xiao memberinya sebuah senyuman yang lebar. Cukup sampai di sini, mulai sekarang kau adalah anak buahku. Belum selesai bicaranya, Ma Xiao melesatkan pukulan secepat kilat ke wajah si Pirang. Saat ia menarik tinjunya, bekas pukulan terlihat jelas di pipi lawannya. Tepat sesudahnya tubuh Zhao Xuanhao sedikit gemetar saat kesadarannya kembali. Dia terlihat sangat kebingungan. Tak menyangka Ma Xiao akan membereskannya begitu cepat saat mengambil alih. Selanjutnya terdengar gelombang sorak-sorai yang riuh. Zhao Xuanhao 17 tahun menutup hari pertamanya sebagai murid baru dengan kemenangan mutlak. Sambil melayang di udara, Ma Xiao berkata dengan tenang, "Sebaiknya kau perkuat tubuhmu yang lemah itu. Kalau tidak, pertarungan hanya akan terasa sangat menyakitkan." Begitu ia berkata, Zhao Xuanhao merasakan nyeri hebat menjalar di tangan kanannya. Ketika ia mengangkat lengan, barulah ia sadar kalau tangannya ternyata patah. Detik berikutnya, ia langsung berlutut sambil mengibas-ngibaskan lengannya cemas, apakah bisa pulih kembali. Tanpa ia tahu, seorang pria dari lantai 3 menyaksikan semuanya. Dia menyeringai. Menarik, anak itu ternyata punya kemampuan. Karena Zhao Xuanhao mengalami cedera, lengan ia segera dilarikan ke rumah sakit Feng Tian. Untungnya hasil diagnosisnya tidak begitu parah. Hanya cedera biasa tanpa ada kerusakan permanen yang berarti. Meski begitu, Zhao Xuanhao bisa merasakan ada bahaya besar di balik semua ini. Ma Xiao terus-menerus mengejeknya. Tanganmu cedera saat memukul orang. Benar-benar menyedihkan. Aku belum pernah melihat orang selemah dirimu. Lalu ia mengubah nada bicaranya. Tapi tak masalah. Aku sudah membantumu, jadi sekarang giliranmu membantuku. Cukup adil. Benar kan? Sebenarnya Zhao Xuanhao enggan mengakuinya, tapi ia tak bisa menyangkal. Dialah yang meminta tolong pada Max untuk menghadapi si Pirang. Akhirnya di bawah arahan Max, Zhao Xuanhao mengikutinya tanpa tahu tujuan. Setelah berjalan sebentar, Max Hao tiba-tiba menunjuk ke sebuah ranjang pasien. Zhao Xuanhao mendongak dan melihat papan nama unit perawatan intensif di atasnya. Ujar Max Hao dengan santainya. Itu kamarku, masuk saja. Namun saat Zhao Xuanhao melihat sosok di dalam dunianya seakan runtuh. Wajah pria di ranjang itu benar-benar sama persis dengan Max. Raga asli Max terbaring kaku, terhubung selang nutrisi tanpa respons sedikit pun. Dengan bingung Zhao Xuanhao bertanya, "Ku dengar kau tiada dalam kecelakaan, kenapa jasadmu masih di sini?" Max Hao sendiri tak bisa memberi penjelasan yang pasti. Ia hanya tahu arwahnya terlepas meninggalkan raga yang kosong. Seketika raut wajah Max Hao mengeras. Insiden itu bukan kecelakaan. Ia melanjutkan, "Aku dengar ucapan detektif saat penyelidikan. Ada bekas sabotase pada kabel rem mobilku. Seseorang sengaja menginginkan insiden itu terjadi. Di hari itu, mobilku terparkir di sekolah iblis dan tak ada orang lain di sana. Dari semua petunjuk yang ada, pelakunya pastilah orang dalam dari akademi itu. Ingat janji kita, Zhao Xuanhao. Aku sudah menolongmu, sekarang giliranmu. Cari tahu siapa dalang di balik semua ini." Zhao Xuanhao menatapnya tak percaya. Tanpa sepatah kata, ia mengeluarkan ponselnya dan mengetik sesuatu. Kata kunci yang ia cari, cara keluar dari sekolah. Raut wajah Max langsung berubah. "Bukannya kau setuju membantuku? Kenapa sekarang kau malah mencari cara untuk kabur?" Zhao Xuanhao terkesiap, tapi ia harus memilih antara janji dan keselamatannya. Baginya jawabannya sudah jelas. Kembali ke sekolah itu sama saja cari masalah. Semua orang di sana tak waras. Mendengar itu, urat di pelipis Max Hao tampak menegang. Amarahnya memuncak. Namun,
Zhou Hao merasa semua ini terlalu mengerikan. Dia hanyalah seorang siswa biasa. Ia tak sekuat Max Hao dan tak menginginkan hidup penuh bahaya. Ia hanya ingin hidup normal. Mendengar itu, Max Hao tertawa sinis. Saat aku menaklukkan kota ini dan jadi Raja Iblis usiaku baru 17 tahun. Tapi jika kau menolak silakan saja. Karena aku juga akan bertindak semauku. Tiba-tiba sebuah tangan berat menekan punggung Zhou Hao. Suara Max Hao terdengar rendah dan mengancam. Aku akan mengikutimu 24 jam. Dari kau bangun tidur berjalan hingga makan. Setiap detik aku akan selalu ada di sisimu. Bahkan saat kau di kamar mandi sekalipun. Jika kau tak mau membantuku, aku akan menempel terus. 10 tahun, 20 tahun. Bahkan sampai akhir hayatmu aku takkan pernah pergi. Tak perlu diragukan. Ancaman Max Hao telak mengenainya. Zhou Hao benar-benar ketakutan. Keringat dingin membasahi pelipisnya. 1 jam kemudian mereka kembali ke SMA Fengtian. Max Hao memberi satu peringatan terakhir. Seorang pria sejati menepati janjinya. Balaskan dendamku dan aku akan pergi. Setelah berkata begitu, sosok Max Hao pun lenyap. Brooke Zhou Hao jatuh berlutut. Apa boleh buat? Tak ada jalan keluar. Dia terpaksa bersekolah di tempat mengerikan ini dan meratapinya tak akan mengubah apapun. Untuk saat ini, dia memilih mengisi perutnya dulu di kafetaria. Namun setibanya di sana sebuah pemandangan luar biasa menyambutnya. Berbagai hidangan yang belum pernah ia lihat tersaji dengan begitu mewah. Terbuat dari bahan-bahan terbaik yang aromanya sangat menggugah selera. Ini pertama kalinya dia tahu ada kafetaria sekolah yang berkonsep prasmanan. Hari ini ia bertekad makan sepuasnya, tapi saat tangannya hendak membuka pintu, sebuah suara menghentikannya. Sontak ia pun menoleh ke belakang. Yang memanggilnya ternyata si Pirang yang tadi pagi ia beri pelajaran memperingatkan kalau tempat ini terlarang bagi mereka. 10 menit kemudian di bawah arahan si Pirang, Zhou Hao akhirnya mendapat beberapa piring makanan. Tapi aromanya aneh dan nasinya terasa seperti sisa kemarin. Dengan geram Zaanu langsung menghempaskan nampannya. Makanan ini tak layak untuk siswa, bahkan hewan pun mungkin tak sudi menyentuhnya. Si Pirang lantas menjelaskan kalau inilah jatah standar di kafetaria. Hidangan mewah yang dilihat Zhou Hao tadi hanya untuk para siswa dengan kekuatan sejati. Di sekolah ini makanan harus direbut bukan diberi. Nilai dan usia sama sekali tak ada artinya. Warna lencana di dada setiap siswalah yang melambangkan status mereka. Hanya pemilik lencana hijau atau lebih tinggi yang boleh menyantap hidangan lezat itu. Zhou Hao hanya bisa menggerutu dalam hati. Semua orang membayar uang sekolah yang sama. Perlakuan tak adil ini benar-benar keterlaluan. Orang sinting mana yang membuat peraturan semacam ini, tanpa ia sadari orang di balik semua aturan ini adalah Max Hao sendiri. Imsak kepu. Aks sendiri. Sejak menjadi penguasa di sekolah iblis ini, Max Hao telah menetapkan serangkaian aturan yang tak masuk akal. Pertarungan menjadi satu-satunya standar untuk mengukur segalanya. Karena itulah akademi ini berubah menjadi tempat yang penuh penderitaan, dan orang yang paling bertanggung jawab atas semua ini adalah Max Hao. Mendengar penjelasan, si Pirang Zhou Hao menatap Max Hao dengan tajam. Jadi kaulah biang keroknya. Si Pirang tampak ragu-ragu untuk sesaat. Akhirnya ia kembali bicara untuk meminta maaf. Maaf soal yang tadi aku tak punya pilihan lain. Aku hanya ingin selamat di sini. Lalu nadanya berubah sedikit menantang. Lagi pula aku belum tentu kalah. 3 seranganmu tadi hanya kebetulan. Kalau kita bertarung lagi, hasilnya belum tentu sama. Zhou Hao tak sengaja melirik lengan si Pirang yang sedikit terbuka. Kalau penglihatannya tak salah, tato di lengannya terlihat agak pudar. Si Pirang berkata dengan canggung, "Ini sebenarnya bukan tato, hanya stiker yang kubeli di toko. Aku memakainya agar kelihatan lebih garang. Saat bertarung ini, membuatku tampak lebih mengancamkan." Setelah beberapa saat, Zhou Hao sadar kalau si Pirang tak seburuk kelihatannya. Dia memang pria yang aneh. Tiba-tiba sesosok pria muncul di belakang mengagetkan mereka berdua. Keduanya sama sekali tak merasakan kehadirannya. Pria itu tertawa. "Kalian ini hebat juga ya. Baru saja kalian saling serang, sekarang malah makan bersama. Itu baru namanya laki-laki sejati." Pria itu lalu berjongkok di depan si Pirang. "Sayang sekali awal permainanmu tadi cukup mengesankan." Mendengar itu, si Pirang hanya tertawa. "Kukira aku juga tidak payah." Namun sedetik kemudian sebuah bogem mentah mendarat telak di wajahnya. "Bukannya kau sudah kalah dalam duel tadi? Kau sadar berapa banyak uangku yang hangus gara-gara kamu?" Zhou Hao hanya tertegun kebingungan. Dia tak paham dengan situasi ini. Kenapa orang itu tiba-tiba saja main tangan? Bahkan si Pirang sendiri pun tampak sangat kaget. Usai memukulnya, pria itu menyuruh si Pirang kembali ke barisan untuk menerima hukuman lebih lanjut. Si Pirang ragu lalu dengan berat hati melangkah mundur diiringi suara tamparan yang keras. Zhang Shengtai maju dan menghantam wajahnya tanpa ampun. Zhou Hao heran kenapa si Pirang tidak memberi perlawanan sedikit pun. Lagi dan lagi si Pirang hanya pasrah kembali ke tempatnya untuk menerima pukulan. Saking kerasnya hantaman itu, kacamatanya sampai terlepas dari wajahnya. Alasan Zhang Shengtai menghajarnya tanpa ampun ternyata sangat simpel. Itu karena si Pirang kalah bertarung melawan Zhou Hao. Lebih dari itu, Zhang Shengtai,
ternyata bertaruh besar pada si Pirang, dan kehilangan segalanya. Tentu saja Zhang Suntai melimpahkan semua kesalahan pada si Pirang. Sambil menahan sakit si Pirang tak henti-hentinya memohon ampun. Maafkan aku ketua kelas. Akan kuganti semua kerugianmu nanti. Mendengar kata ganti rugi, suasana hati Zhang Suntai akhirnya sedikit membaik. Ia lalu menoleh pada Zuan Hao merangkul bahunya sambil menyeringai, senang berkenalan denganmu murid baru. Zhao Kanan Hao seketika merasa tidak nyaman. Jika orang ini memang benar sang ketua kelas, maka menurut aturan Max Hao, dialah yang terkuat di antara siswa tingkat 1. Lencana merah di dadanya adalah simbol status tertinggi. Zhang Shantai kemudian mengajak Zokanu untuk ikut ke toko serba, ada di area sekolah. Sambil berjalan ia bilang akan mengajak Zokan Hao melihat-lihat sekolah. Selama itu ia tak sedikit pun melirik si Pirang. Di matanya pecundang tak pantas dapat perhatian. Sebelum pergi Zokan Hao sempat menoleh kembali ke arah si Pirang. Melihat sosoknya yang sendirian, muncul rasa iba yang tak terduga di hatinya. Setibanya di toko Zhang Shengtai, mengobrol santai basa-basi dengan Zokan Hao. Zhang Shengtai tampak sangat terkejut saat tahu Zokan Ha tak pernah dapat pelatihan bela diri profesional. Zokanu meyakinkan kalau dia tidak sedang bergurau. Jangankan latihan, ia bahkan nyaris tak pernah berkelahi secara serius. Mata Zhang Shengtai langsung berbinar, seolah baru saja menemukan sebuah tambang emas. Apa jangan-jangan kau ini seorang jenius? Tak lama setumpuk jajanan menggunung dengan total 24.500 won. Menatap semua itu, Zokanu merasa harganya benar-benar tidak masuk akal. Paling tidak 3 kali lipat lebih mahal dari toko di luar. Zhang Shengtai lalu berbalik dan membentaknya. Kenapa kau hanya diam saja di situ? Cepat bayar, tidak mungkin kau berharap aku yang membayarnya kan? Zokanu terdiam. Uangnya hanya tersisa 30.000. Jika dipakai membayar uangnya tak akan cukup bertahan sampai akhir bulan. Tapi melihat senyum dingin di wajah Zhang Shengtai, ia tak punya nyali untuk menolak. Seperti dugaannya ia diajak ke toko, bukan dengan niat yang baik. Orang ini benar-benar serakah. Zokan Hao pun memasukkan tangan ke saku siap membayar. Dengan ragu ia menyodorkan tangannya dengan satu pikiran di benaknya. Cukup bayar dan segera pergi. Tapi jemarinya tak merasakan apa-apa. Saat mengangkat wajahnya Zokan Hao, seketika membeku. Tangannya malah mengacungkan jari tengah. Suasana langsung berubah canggung. Anehnya Zokanu sendiri tak tahu kenapa tubuhnya bergerak seperti itu. Zokan Hao menatap jarinya sadar lengannya bergerak di luar kehendaknya. Tiba-tiba Masha muncul dari belakang punggungnya. Kalau tak punya uang makan saja ini, kenapa membeli makanan sampah itu? Mau? Kibuirum. Masha menatapnya kesal. Apa kau tidak lihat atau pura-pura buta? Apapun permintaannya kau turuti. Jelas sekali dia sedang mengujimu. Seharusnya saat ini kau tunjukkan sedikit perlawanan. Namun tak satu kata pun bisa dipahami oleh Zokan Hao. Ia hanya ingin ketua kelas tak mengganggunya. Dari posturnya saja terpancar aura yang menekan. Jika berhadapan langsung, ia tahu dirinya tak punya kesempatan sama sekali. Benar saja raut wajah ketua kelas langsung menjadi suram. Tapi sesaat kemudian tawanya meledak seakan mencairkan suasana. Kau menarik juga punya nyali dan pukulan kuat. Jauh berbeda dari penampilanmu. Aku hanya menggodamu tadi. Saat itulah Zokan Hao sadar Masha benar. Semua ini hanyalah sebuah ujian. Sang ketua kelas lalu memberinya sebuah kartu identitas kuning. Zokanu terperangah. Baru 2 hari statusnya sudah naik tingkat. Dari tanpa peringkat langsung ke level kuning. Zhang Suntai tersenyum padanya. Memberi peringkat pada murid baru adalah salah satu tugasku. Mulai sekarang kau resmi jadi anggota sekolah iblis ini. Selamat datang. Aku menyukai sifatmu. Mulai hari ini kita berteman. Zokanu tak mengerti maksudnya. Apakah ini tulus atau ada niat tersembunyi? Perlahan teman-teman sekelasnya mulai memandangnya berbeda. Tapi di saat bersamaan beberapa murid justru diam-diam menjauhinya. Dulu ia hanya terpojok di sudut kelas. Kini ia bisa bersenda gurau dengan sang penguasa si ketua kelas. Statusnya jelas ikut terangkat. Perubahan ini entah kenapa terasa hangat di hatinya. Jika terus seperti ini rasanya sudah cukup. Setidaknya ia tak akan dirundung lagi. Begitulah pikirannya. Selama semua tetap tenang, bisa lulus dari sekolah ini saja sudah bagus. Tapi begitu melangkah ke kelas, ia merasakan firasat yang aneh. Matanya tertuju pada seekor serangga besar. Sekilas Kan Hao melihat seseorang mengangkat ponselnya, merekam kejadian itu. Tak jauh dari sana, seorang anak berambut pirang memegang nampan berisi serangga. Seorang perundung merekamnya siap mengunggahnya sebagai konten pamer. Rupanya mereka bertaruh untuk si pirang dan kalah telak. Jadi mereka siaran langsung menjadikannya pertunjukan makan serangga. Zhang Shengtai tertawa keras. Apa kalian sudah gila? Ia lalu menambahkan dengan antusias. Tapi ide ini cemerlang juga. Kenapa aku tak terpikir ya? Ucapnya sambil mencengkeram wajah si pirang. Dia mengancam dengan nada sedingin es. Lebih baik kau bekerja sama, dan kita bagi rata keuntungan siaran ini. Jika tidak engkau akan menyesali akibatnya. Si pirang itu jelas tak terima dipermalukan. Dia menggertakkan gigi membisu menahan amarah. Tiba-tiba Zhang seperti memikirkan sesuatu, pandangannya beralih pada Zokian Huo.
Sambil menyeringai dia melempar nampan serangga itu tepat ke tangan Zokian Huo. Zhang Xingai berkata, tema siaran ini cukup segar, jadi aku akan mengajakmu bergabung. Kau yang akan menyuapinya agar dia memakan ini. Wajah Zhao Xuanhao langsung pucat tak sudi melakukan hal menjijikan itu. Masya yang melayang di dekatnya berbisik mendesak. Cepat lakukan Zokan Hao, kalau tidak kaulah yang akan jadi sasaran mereka selanjutnya. Saat itu, dua perundung di sekolah sudah memaksa mulut si pirang terbuka. Jika Zoyan Hao memasukkan serangga itu, semua masalah hari ini akan selesai. Si Hao terus mendesaknya, cepat suapi dia, lagi pula serangga bisa dimakan penuh protein kan. Zokian Hao menatap nanar nampan serangga di tangannya. Jauh di lubuk hatinya dia tahu semua ini salah. Tapi jika menolak ketua kelas, pasti akan menjadikannya target berikutnya. Di bawah tatapan Zhang Zokian Hao tiba-tiba mengangkat tangan dan membanting nampan itu ke lantai. Ketua kelas tertegun sejenak, kilatan amarah muncul di wajahnya sebelum dia berhasil menahannya. Apa yang kau lakukan? Zhao Xuanhao menunduk dan berkata, perbuatan seperti ini salah. Kita harus hentikan. Ini hanya permainan kekanak-kanakan. Tidak ada gunanya. Ketua kelas menatapnya lalu tertawa terbahak-bahak. Kau ini idealis sekali ya, tapi menurutku ini tidak salah. Justru kaulah yang sudah melewati batas. Begitu selesai bicara, sebuah tamparan keras mendarat di wajah Zhao Xuanhao hingga dia terpelanting. Punya prinsip tapi tidak punya selera humor. Mengecewakan sekali. Tinju ketua kelas menghantam wajah Zhao Xuanhao tanpa henti. Amarahnya beralasan. Zhao Xuanhao telah menyentuh hal yang paling ia benci, idealisme kosong. Dia paling muak dengan apa yang disebut prinsip karena itu hanya membatasi tindakan seseorang. Sambil bicara ketua kelas mengangkat tangannya lagi. Kali ini pukulannya jauh lebih cepat. 18 tamparan hanya dalam 2,5 detik. Di sekolah ini tanpa kekuatan, kau hanya bisa pasrah dipukuli. Itulah kenyataan pahitnya. Mendengar celotehan ketua kelas, Zokian Hao merasa kata-kata itu sangat akrab di telinganya. Seolah-olah dia pernah mendengar kalimat itu di suatu tempat. Zokian Hao sadar Masya pernah mengatakan hal yang persis sama. Dulu di rumah sakit dia berkata bahwa di dunia ini tak punya kekuatan, berarti siap untuk ditindas. Itulah kenyataannya. Ternyata mereka benar-benar berasal dari dunia yang sama dengan filosofi hidup yang serupa. Zhang santai mencengkeram ke Raja Xuan. Hao berucap dengan dingin, apa kau tidak paham hukum rimba sebelum masuk ke sekolah ini? Zhao Xuanhao terenggah-engah. Akhirnya dia sadar cara berpikirnya yang naif harus dibuang. Baik Zhang Shengtai maupun Masihi Hao, perkataan mereka adalah kebenaran mutlak di dunia ini. Di saat bersamaan sang ketua kelas merasakan firasat buruk. Aura pemuda ini berubah total. Zhanu mencengkeram tangannya berbisik. Kau benar, sekolah ini adalah tentang siapa yang terkuat. Seketika kepalanya menghantam wajah Zhang Shengtai. Semua terperangah. Tak ada yang menyangka ada yang berani menyentuh sang ketua kelas. Hantaman telak itu membuat cairan merah mengalir dari wajah Zhang Shengtai. Bruk ketua kelas terhempas ke tanah. Zhao Xuanhao santai merapikan kerahnya. Hanya bocah lencana merah beraninya kau sombong di hadapanku. Saat itu sang Raja Iblis Masio telah resmi mengambil alih. Masihi Hao menatap Zhao Xuanhao di dalam benaknya dengan dingin. Lain kali jangan babak belur dulu baru memanggilku mengambil alih. Tapi ucapan Zhao Xuanhao berikutnya membuat Masihi Hao terbungkam. Kali ini Zhao Xuanhao punya rencana yang berbeda. Bukan sekadar perundung kelas, tapi seluruh aturan sekolah ini. Dia ingin Masihi Hao melenyapkan semua yang ada di sini. Masihi Hao terpaku tak begitu paham apa maksud semua ini. Dulu Masihi Hao membuat perjanjian dengan Zhao Xuanhao, meminjam tubuhnya demi pembalasan. Kini Zhao Xuanhao menyetujuinya. Dia akan bantu Masihi Hao menemukan dalang di baliknya. Imbalannya Masihi Hao harus menghancurkan sendiri aturan sekolah yang ia buat. Jika menolak, Zhao Xuanhao akan pergi dari sekolah dan kota ini. Masihi Hao terdiam sejenak. Menghancurkan sekolah iblis butuh kekuatan besar. Dengan tubuh lemah ini, mustahil. Jangan bercanda. Tubuh ringkih ini bahkan bisa cedera sendiri saat berkelahi. Mendengar itu, Zhao Xuanhao murka. Tak percaya diri kita berpisah saja. Saat mereka berdebat, dua orang tiba-tiba menyerbu. Lihat, dia bahkan tak melirik mereka. Hanya sekelompok kroco. Dia berbalik dan melancarkan tendangan telak ke area vital pria itu. Wajah pria itu pucat pasi, matanya berkaca-kaca. Para rendahan berani maju saat aku bicara. Dasar tidak sopan. Masihi Hao mengepal tinju melesatkan pukulan lurus. Pria berbaju merah itu terlempar. Pukulan dahsyat itu membuatnya terbang hampir 10 meter jauhnya. Di celah itu, siswa lain datang mengayunkan sebuah kursi. Masihi Hao sedikit menggeser tubuhnya dengan mudah menghindari serangan itu. Bersamaan dengan itu, lututnya melesat cepat ke wajah lawannya. Kerak lututnya mendarat telak di hidungnya. Semua siswa di sana terkejut. Peringkat 2 dan 3 kelas 1-4 dibuat tak berdaya. Keduanya bahkan mengenakan papan nama kuning di dada. Kini mereka terkapar di lantai merintih menahan sakit. Kali ini Masihi Hao menyetujui usulan Zhao Xuanhao tanpa keraguan. Satu datang untuk balas dendam, satunya lagi untuk menghancurkan kepalsuan. Dengan tujuan yang sama mereka pun bersatu. Masihi Hao berteriak lantang, mulai sekarang akan kuhancurkan sekolah iblis ini.
Tiba-tiba suara tepuk tangan memecah keheningan di dalam kelas. Sontak semua mata tertuju pada sumber suara itu. Bahkan Masya pun ikut terkejut. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja ia katakan. Ini hanyalah sebuah candaan. Kenapa sampai ada yang bertepuk tangan? Saat ia menoleh terlihat sang ketua kelas bertepuk tangan sambil tertawa lepas. Dengan satu gerakan lincah ketua kelas itu melompat berdiri seakan tanpa mengerahkan tenaga. Serangan Masyao sebelumnya ternyata tidak meninggalkan dampak berarti. Ia berjalan perlahan hingga berdiri tepat di hadapan Masyao. Bagus sekali. Kau sudah memancing amarahku. Sepertinya kau tidak menghargai nasibmu. Suasana tegang di dalam kelas dengan cepat menarik perhatian orang-orang di lorong. Sepertinya akan ada pertunjukan yang menarik. Para siswa langsung sadar si anak baru pemenang duel kemarin kembali berulah. Tak butuh waktu lama pintu kelas sudah dipenuhi para penonton. Beberapa dari mereka bahkan dengan semangat menyiapkan arena menyingkirkan meja dan kursi. Seketika sebuah arena pertarungan dadakan pun terbentuk. Duel ini akan menjadi penentu siapa yang terkuat di angkatan mereka. Lalu sebuah kipas lipat terbuka dengan satu sentakan. Pria berkemeja bunga itu maju dan mengumumkan diri sebagai bandar pertaruhan pun dibuka. Detik berikutnya Zhang Shengtai mengangkat 5 jari memasang taruhan 500 NATO. 500. Kepercayaan dirinya sungguh luar biasa bertaruh sebesar itu untuk kemenangannya sendiri. Tentu saja dia tidak membawa uang tunai, semuanya dicatat sebagai utang. Karena dalam benaknya kemenangan sudah pasti di tangan. Pria bertubuh besar itu hanya bisa menghela napas pasrah. Astaga, kenapa kau selalu begini? Utangmu itu sudah menumpuk apa kau tidak sadar? Zhang Shengtai tidak peduli. Kali ini ia yakin bisa membayar semuanya lunas beserta bunganya. Baginya duel ini adalah cara mudah untuk mendapatkan uang. Satu-satunya modal hanyalah sedikit peregangan sendi. Dua pengikutnya di belakang terus menyemangati. Bos, habisi dia, buat lengannya tidak berguna lagi. Bahkan si pirang yang tadi ditindas oleh ketua kelas ikut bersorak seolah melupakan apa yang menimpanya. Masya menatap Zokian Hao dengan tatapan geli. Kau benar-benar sendirian, tak ada satupun orang yang mendukungmu, sahut Zokian Hao dengan serius. Anggap pertarungan ini dengan serius. Ingat kita punya perjanjian. Sebuah janji harus selalu ditepati. Jika kau menang dan menghancurkan aturan sekolah Zaan akan membantumu. Tapi jika kau kalah kita selesai. Perjanjian batal dan Zayanu harus pergi dari kota ini. Masyao mendecih. Jadi itu rencana hebat yang kau bicarakan. Dasar pecundang. Kemudian Masyao melangkah maju dengan perlahan. Hari ini, ia akan menunjukkan pada Zosuan Hao siapa Raja Iblis yang sesungguhnya. Masya kini berdiri tepat di depan ketua kelas, menatapnya dengan tajam. Niat untuk bertarung terpancar jelas di wajahnya. Auranya sama sekali tidak kalah. Zhang Shengtai menyipitkan matanya. Menghancurkan sekolah iblis omong kosong darimu. Masyao terkekeh. Aku akan memulainya dari bawah satu persatu. Kalau dipikir-pikir lagi sepertinya ini akan sangat menyenangkan. Detik berikutnya, Masyao melancarkan serangan lebih dulu. Tangan kirinya melesat lurus ke wajah Zhang Shengtai. Zhang Shengtai sama sekali tak menganggapnya ancaman. Dengan sedikit putaran pukulannya meleset begitu saja. Seketika Masih Hao sadar ada yang aneh. Zhang Shengtai jelas bukan orang sembarangan. Kecepatan reaksinya yang setajam pisau membuktikan segalanya. Masya kembali melancarkan serangan uji coba. Namun seperti dugaan semua serangannya bisa dihindari dengan mudah. Bahkan Zuan Hao baru kali ini melihatnya. Masya benar-benar tak berdaya. Serangannya tak ada yang kena. Bukannya putus asa, Masya malah makin tertantang. Lumayan juga untuk level lencana merah. Pantas saja kau lebih tangguh dari si kuning. Zhang Shengtai tetap santai. Kecepatanmu juga tidak buruk. Selesai bicara sebuah pukulan telak mendarat di pipi Masyao. Serangan kilat Zhang Shengtai tak memberinya waktu untuk bereaksi. Saat Masih Hao tersadar semuanya sudah terlambat. Tinjunya datang, bak badai 3 pukulan dalam 0,25 detik. Setiap hantaman mendarat dengan sempurna. Saat Masih Hao mau membalas, si ketua kelas mundur dengan cepat. Langkah kakinya ringan mengalir indah seperti air. Setiap gerakannya persis seperti yang diduga Masyao. Sebagai petarung sejati, Masya tahu langkah itu hasil dari latihan profesional. Begitu pula dengan jangkauan pukulannya yang lurus, dari sudut manapun tinjunya tak pernah melenceng. Dari beberapa serangan itu, Masyao yakin dia berlatih tinju gaya timur. Tampaknya akademi ini tidak pernah berubah. Selalu melahirkan petarung-petarung jenius. Gaya ini khas sasana tinju formal. Kedua anak buah Zhang Shengtai mulai menyombong dari pinggir arena. Ini bukan teknik yang bisa dipelajari sembarangan. Si pirang mulai membeberkan rekor Zhang Shengtai. Dia adalah salah satu petarung elit di angkatan kami. 20 pertandingan 17 menang 1 seri dan 2 kalah. Zhang Shengtai sudah bertinju sejak umur 15 tahun dan menjuarai kejuaraan. Itulah kenapa mereka yakin petarung seperti Zawan takkan bisa mengalahkannya. Masya merasa sangat jengkel. Andai saja fisiknya masih seperti dulu, 2 pukulan cukup untuk menjatuhkannya. Melihat wajah frustrasi Zokiano, Zhang Shengtai justru menghela napas. Lalu dia tertawa dengan keras. Lihat wajahmu itu, kau pasti sudah sangat takut kan? Meski seorang perundung Zhang Shengtai punya harga diri, dia memutuskan hanya akan memakai tangan kirinya. Penghinaan terang-terangan itu menyulut amarah Masya. Kau meremehkanku.
Belum selesai bicara Zhang Shengtai, sudah di depannya dengan jab ringan berdesing membelah udara. Dari tolakan kaki kirinya dia memakai kekuatan penuh, bersih dan penuh gaya. Satu kata melintas di benak Ma Shihao cepat, bahkan jika ia lengah sesaat pun. Tak ada orang biasa yang bisa melesat secepat itu. Dengan panik Masha mencoba menangkis, tapi pukulannya terasa lemah dan sia-sia. Zhang Shengtai memutar tubuh dan melayangkan pukulan kiri lurus ke perut Ma Shao. Kemampuan bertarung Zhang Shengtai memang tak terbantahkan. Satu pukulan mendarat ia langsung sigap menjaga jarak. Saat momentum lawan goyah sebelum tenaganya pulih, ia melesat maju dengan serangan berikutnya. Terus menerima serangan membuat Masha sadar jika tetap pasif kekalahan sudah di depan mata. Uniknya Zhang Shengtai sang lawan malah memberinya semangat. Ayo lebih fokus, jaga kewaspadaanmu biar pertarungan ini lebih menarik. Saat Ma Shao terdesak, Zhang Shengyi menemukan celah, lalu melancarkan 5 serangan beruntun. Para penonton pun bersorak dengan heboh. Gerakan ketua kelas cepat sekali. Tak ada yang bisa mengikuti arah serangannya. Habislah si murid baru itu. Masha benar-benar terpojok oleh gempuran tanpa henti Zhang Shengtai. Semua orang mendukung Zhang Shengtai. Zhou Xuanhao bimbang haruskah ia menyemangati Ma Shao. Tapi kalaupun Ma Shao sampai kalah, sepertinya bukan hal yang buruk. Itu jadi alasan bagus untuk membatalkan kontrak mereka. Kalau Masha sampai tahu isi pikirannya, bisa-bisa dia mengamuk. Sudah susah payah bertarung tapi tidak dapat dukungan sama sekali. Malah diam-diam diharapkan kalah itu baru keterlaluan. Melihat Masha terdesak, Zhou Xuanhao malah berharap dalam hati sudah menyerah saja. Tapi di tengah duel sengit itu, ada satu hal aneh yang menarik perhatiannya. Ma Shao terus tersenyum. Tak peduli berapa banyak serangan mengenainya, senyum itu tak hilang. Hal itu bahkan membuat Zhang Shengtai kebingungan. Ia benar-benar tak bisa menebak arti senyuman itu. Apa ini senyuman seseorang yang akhirnya menemukan lawan sepadan? Pikiran itu terlintas membuat Zhang Shengtai mundur selangkah. Lalu, sebuah pukulan lurus kembali melesat. Ia ingin sekali tahu alasan Masha tersenyum. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertanya. Tak disangka pukulannya meleset. Ini menciptakan celah sempurna untuk serangan balasan. Bisik Masha pelan, akhirnya aku menemukan celahmu. Aku hanya perlu menghindar sekali saja. Namun gerakan balasannya tampak tanpa teknik khusus. Zhang Shengtai berhasil menghindarinya dengan mudah, tapi Ma Shao tidak menyerah. Jika serangan atas tak berhasil, aku akan ganti sasaran. Kakinya mengincar dan menginjak jari kaki Zhang Shengtai. Waktunya benar-benar sempurna. Keseimbangan Zhang Shengtai langsung goyah, tubuhnya nyaris tumbang. Melihat kesempatan emas, Masha melompat siap menghantam dengan pukulan pamungkas. Zhang Shengtai merasakan bahaya. Ia tahu harus segera melindungi kepalanya. Jika tidak, habislah dia. Ma Shao dalam hati memuji refleks lawannya itu. Refleks yang bagus, tapi kecepatan reaksiku juga tidak kalah. Kepala terlindungi ganti target. Dalam sekejap keduanya mengambil keputusan cerdas. Ma Shao langsung menyerang pergelangan kaki Zhang Shengtai. Serangan itu sangat telak menghantam tepat di titik lemahnya. Satu serangan jitu seperti itu cukup untuk membuat lawan tak berkutik. Setelah serangan pertama masuk, Masha terus menghujani pergelangan kakinya dengan tendangan. Tadi kau lincah sekali kan? Coba sekarang melompat lagi kalau bisa. Namun saat ia asyik menyerang, sebuah tendangan keras mendarat telak di punggungnya. Zhang Shengtai memutar badannya di udara melancarkan tendangan balasan tepat ke punggung Ma Shao. Kini raut percaya diri di wajah Zhang Shengtai telah sirna. Langkahnya gontai seolah setiap gerak adalah siksaan. Tetapi Ma Shihao lincah bagai kecoa, terus mengincar setiap celah kelemahannya. Dia sadar pertarungan ini harus diakhiri tanpa belas kasihan. Sedikit saja keraguan, maka dialah yang akan tumbang. Sebagian penonton mencelanya licik, sementara pria kemeja bunga menganalisis dengan tenang. Dia telah membaca taktik Ma Shao. Menyerang kaki adalah strategi dasar melawan petinju, tapi dia masih tak mengerti. Kenapa bocah yang tampak seperti berandalan ini begitu paham cara bertarung? Gaya bertarungnya terasa sangat mirip dengan Masha di masa jayanya. Di saat yang sama pertarungan mencapai puncaknya, Shihao menekan tanpa henti membuat Zhang Shengtai kewalahan. Penonton terkesima. Apa anak baru ini sungguh akan membalikkan situasi? Bisik-bisik penonton membuat Zhang Shengtai makin geram. Dialah Zhang Shengtai yang terkuat di angkatannya. Bagaimana mungkin dia kalah dari orang yang tak punya nama? Dalam ledakan amarah dia menerjang dan menghantam wajah Ma Shao. Ma Shao pun terhuyung. Pukulannya secepat kilat, membuatnya sedikit lengah. Tapi Ma Shao justru tersenyum karena Zhang Shengtai telah memakai tangannya yang lain. Padahal dia berjanji hanya akan memakai sebelah tangan. Di bawah gempuran Ma Shao, dia terpaksa mengingkari janjinya sendiri. Jauh di lubuk hati Zhang Shengtai mengakuinya. Tanpa tangan kanannya dia pasti sudah tumbang. Detik berikutnya dia merangsek maju, melayangkan pukulan telak ke dahi Ma Shihao. Sebuah pukulan brutal yang nyaris menghancurkan wajahnya. Tepat saat tubuh Masha nyaris ambruk, ia menghentakkan kakinya mengejutkan semua orang. Masha sengaja menerima pukulan itu. Melihat celah Zhang Shengtai, melancarkan serangan kedua, tapi rasa sakit yang hebat meledak dari kakinya. Di saat bersamaan, sebuah tangan besar mencengkeram erat pergelangan tangannya. Masha tertawa dingin. Sepertinya kakimu sudah tak bisa bergerak lagi.
Kalau begitu sekarang giliranku untuk membalas. Benar kan? Asihao memutar tubuh siap melancarkan balasan telak. Zhang Shengtai merasakan firasat buruk. Hari ini dia telah salah memilih lawan. Di matanya lengan Masihi Hao yang berbalut gips kini tampak bagai palu godam di tengah tatapan kaget semua orang. Tinjunya menghantam pipi Zhang Shengtai dengan keras. Tubuh Zhang Shengtai terlempar jauh bagai bola meriam. Dengan Ma Xiao mengendalikan tubuhnya, siswa terkuat di angkatan itu pun takluk. Catatan di sekolah iblis, 2 pertarungan 2 kemenangan. Dan begitu saja ia merebut gelar ketua kelas dari kelas 14. Sekolah di mana tinju adalah segalanya benar-benar kacau. Tapi tahun itu kelas 14 menjadi sebuah anomali. Aturan baru mereka sederhana, dilarang ada kekerasan di sekolah. Sejak saat itu, peringkat tak lagi ditentukan oleh kepalan tangan. Di kelas ini semua orang setara kecuali Zaha. Saat itu, siswa peringkat 2 dan 3 malah mengangkat kursi untuk Zaha. Zaanuo benar-benar terpana melihatnya. Ini benar-benar di luar dugaannya. Seketika si pirang melancarkan tendangan telak pada keduanya. Kalian membuat kepala bos miring 90 derajat. Beginikah cara kalian bekerja? Raut wajah keduanya langsung mengeras. Bukankah hierarki sudah dihapus? Jadi kenapa mereka masih dihajar? Si pirang menepuk dadanya dengan angkuh. Akulah orang kepercayaan nomor 1, bos. Jadi kenapa kalau aku menghajarmu? Zuan Hao mengingatnya dengan jelas. Asio hanya menganggapnya suruhan, bukan bagian dari tim. Tapi si pirang tak peduli. Pendukung skuad ini harus dipertahankan. Namun ini bukanlah hasil yang diinginkan Zokiano. Ia tidak pernah berambisi menjadi penguasa sekolah. Asihao menjelaskan dengan tenang, jika ingin mengubah sekolah mereka, harus memakai kekuatan untuk membangun tatanan baru. Zokianhao tidak bisa mencernanya. Untuk menghancurkan sekolah iblis, bukankah cukup dengan membuatnya kembali normal? Siha menghela napas panjang, tampak enggan berdebat lebih jauh. Apa kau pikir perubahan datang dari obrolan atau pidato lewat pengeras suara? Caranya hanya satu. Kau harus berdiri di puncak tertinggi sekolah ini. Hanya dengan begitu, kau bisa mengubah semua aturannya. Zhao Qianhao terguncang. Masya benar-benar di luar nalar. Saat itu Masihi Hao memegang kepala Zokiano dan berkata, sekarang aku yang akan mengurus sekolah. Giliranmu untuk membantuku. Tak lama mereka pun tiba di rumah sakit Feng Tian. Zhao Qianhao sekali lagi melangkah masuk ke ruang perawatan intensif. Raga Masihi Hao masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Keadaan ini jelas merupakan akibat dari seseorang yang telah menjebaknya. Zhao Qianhao bertanya, apa kau punya musuh di sekolah? Masihi Hao berpikir sejenak dan menjawab, banyak sekali. Sebenarnya aku ini terlalu sering cari gara-gara. Contohnya Quan Qiong dari tahun ketiga dan Yongik dari tahun kedua. Itu baru yang punya nama. Yang kelas Teri bahkan lebih banyak lagi. Masihi Hao tertawa lepas mendengarnya. Di sekolah itu menemukan orang yang tak pernah kuhajar jauh lebih sulit. Musuhnya ada di mana-mana. Zhou Xuanhao perlahan membuka sebuah laci. Ia berharap bisa menemukan petunjuk yang ditinggalkan Ma Xiao sebelum insiden itu. Tak lama ia menemukan ponsel yang rusak dan meminta Ma Xiao menyalakannya. Ia kemudian membuka akun media sosial milik Ma Xiao. Ada begitu banyak unggahan. Hampir setiap foto menampilkan Masihi Hao dengan para pengikut di belakangnya. Beberapa unggahannya berbunyi seperti ini. Kita mungkin tidak lahir di kapal yang sama, tapi kita adalah keluarga. Dari album fotonya saja sangat jelas, Masihi Hao memperlakukan pengikutnya seperti keluarga sendiri. Zaan hampir tidak tahan melihatnya. Keterangan fotonya terasa sangat menggelikan. Asihao menjelaskan bahwa keluarga yang disebut ini dikenal sebagai klan Raja Iblis. Mereka telah tertawa bersama, bertarung bersama, dan terluka bersama. Bahkan sampai sekarang Masihi Hao masih merindukan hari-hari itu. Baginya itulah yang disebut orang sebagai ikatan sejati di antara orang asing. Tiba-tiba sebuah tangan menyambar ponsel dari genggaman Zhou Xuanhao. Dia menoleh dan melihat seorang gadis muda berambut panjang berdiri di sana. Saat melihatnya, wajah Zhou Xuanhao seketika memerah. Dia pernah melihat gadis itu saat mereka berpapasan di gerbang sekolah. Gadis itu bertanya dengan dingin, kenapa ponsel kakakku ada padamu? Jantung Zhao Qianhao berdetak tak karuan. Gadis ini adiknya Ma Xiao. Seketika ia menoleh ke belakang, tapi Ma Xiao sudah menghilang. Gadis itu maju dengan tatapan tajam. Kenapa kau di sini? Siapa kau? Zhou Xuanhao jadi gugup. Aku datang karena disuruh. Tiba-tiba sebuah tamparan keras mendarat. Tanpa aba-aba telapak tangannya mendarat telak di pipinya. Xuanhao tertegun tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Gadis itu lantas meraih ranselnya dan mengayunkannya dengan membabi buta. Ia tak menyangka gadis semanis ini ternyata bisa begitu galak. Kurang dari 3 detik, sebuah tendangan telak membuatnya terlempar keluar kamar. Ia membentak, bilang pada Jintong uangnya akan kusiapkan minggu ini. Watai jimpu, jebebush. Suruh dia berhenti mengirim orang untuk menggangguku. Brak, pintu dibanting tertutup. Xuanhao terdiam. Jintong siapa itu? Nama itu terdengar sangat asing baginya. Saat ia sedang berpikir, sebuah suara berat terdengar dari belakang. Pria itu berbadan raksasa kokoh, seperti tank dengan otot-otot yang menonjol. Ia melangkah mendekat
Akulah Jintong. Ada perlu apa denganku? Melihat Zuan Hao tak menjawab, pria itu berbalik dan langsung masuk ke kamar Ma Xiao. Saat menatap Jintong, Zuan Hao merasa anehnya tidak asing dengan wajah itu. Setelah berpikir sejenak, ia teringat pria ini dulu adalah salah satu orangnya Ma Xiao. Zuan Hao diam-diam mendekati pintu lalu mengintip dari celahnya. Karena Jintong sampai datang menjenguk, pasti hubungannya dengan Ma Xiao cukup dekat. Di dalam, Ma Hao baru saja selesai merapikan selimut Ma Xiao. Sudah lama ia merawat kakaknya tanpa tahu kapan ia akan sadar kembali. Tiba-tiba ia mendengar suara pintu yang terbuka pelan. Ma Hao refleks menoleh. Di sana berdiri Jintong, orang yang paling ia benci. Wajahnya langsung berubah dingin. Untuk apa orang ini datang kemari? Jintong mengerutkan dahi, tak suka dengan sikapnya yang dingin. Seharusnya kau memanggilku Kak Jintong. Namun, Ma Hao tak menggubrisnya sama sekali. Jintong menggerutu pelan. Ia benar-benar tidak mengerti. Sebagai penagih utang, ia selalu dibenci oleh para peminjam. Ma Hao bekerja di minimarket, tapi gajinya sering terlambat membuatnya sulit membayar. Siapa sangka terlambat 2 hari saja dendanya langsung membengkak 15%. Jintong dengan dingin berkata, waktu adalah uang bunga 15% itu mutlak. Ma Hao membentak marah. Apa itu tidak keterlaluan? Kau bilang kau ini teman kakakku, tapi sekarang kau menagihku dengan bunga sebesar ini. Mendengar kata teman, Jintong melirik Ma Xiao yang terbaring lemah. Ia lalu menarik napas dalam. Detik berikutnya ia meludah dengan hina tepat ke wajah Ma Xiao. Zuan Hao yang mengintip membeku. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bahkan Ma Hao pun tak menyangka Jintong akan melakukan hal serendah itu. Jintong menyeringai sinis. Aku tidak pernah menganggap Ma Xiao teman. Bukan cuma aku, tapi kami semua juga begitu. Bagiku Ma Xiao hanyalah preman bodoh yang jago berkelahi. Dulu, kalau ada masalah kami tinggal memanggilnya dan dia yang akan membereskannya. Bahkan jika Raja Neraka yang menghadang, ia akan tetap menerobosnya. Kau takkan menemukan penagih utang yang lebih hebat darinya. Mendengar itu, amarah Ma Hao seketika memuncak. Tangannya melayang hendak menampar Jintong, namun kekuatannya sirna di hadapannya. Di mata Jintong, Ma Hao tak lebih dari sampah, karena utangnya belum juga lunas. Dan bagi sampah yang enggan membayar utang, Jintong hanya punya satu cara kekerasan brutal hingga uangnya kembali. Tepat saat Jintong hendak bergerak, seorang dokter tiba-tiba membuka pintu. Dokter itu berbicara dengan nada cemas. Bagaimana kondisi pasien ia? Dan perawat sigap memeriksa Masha, tak peduli pada keributan di belakang mereka. Terusik oleh staf medis, Jintong jadi tak berselera. Ia melontarkan kalimat terakhirnya sebelum pergi. Cukup untuk hari ini, aku takkan mengganggumu. Tapi pastikan kau bayar tepat waktu. Setelah pemeriksaan usai, dokter memastikan pasien dalam kondisi stabil, namun dahinya berkerut bingung. Padahal siswa tadi bilang kondisinya gawat. Mendengar soal siswa itu, Ma Hao langsung teringat. Waktu itu, ia sedang menatap Jintong yang beranjak meninggalkan ruangan. Si Hao inikah yang kau sebut sebagai keluarga? Bagiku dia itu cuma sampah. Merasakan firasat buruk, ia menoleh. Tampak Ma Xiao berdiri dengan wajah penuh amarah. Air mata membasahi pipi Ma Xiao saat ia memintanya untuk diam. Ia tak sudi mendengar apapun lagi. Sorenya mereka kembali ke SMA Feng Tian. Ia segera mencari si rambut pirang untuk bertanya tentang Jintong. Dia ingin tahu siapa Jintong, seberapa kuat dia, dan siapa saja orang di belakangnya. Tak disangka si rambut pirang justru terlihat sangat antusias. Bos, kau sudah memikirkan rencana sejauh ini. Setahun lalu keluarga yang dijuluki Raja Iblis masih menguasai seluruh sekolah. Tapi setelah insiden sang Raja Iblis SMA Magic terpecah, jadi beberapa faksi yang berkuasa bersama. Di antara mereka yang terkuat adalah faksi Xiaowang, dan Jintong adalah pemimpinnya. Soal kekuatan Jintong, si rambut pirang sendiri tak tahu banyak. Yang ia tahu hanyalah Jintong itu luar biasa kuat. Usai berbagi informasi, dia bahkan memberi hormat padanya. Ia mulai curiga jangan-jangan Jintong adalah dalang yang menjebak Ma Xiao. Lagi pula dari sudut pandangnya, keluarga yang dibicarakan Masha sama sekali tidak terlihat baik. Tiba-tiba suara gaduh meletus dari ruangan di belakang. Didorong rasa penasaran, ia dan si rambut pirang mendekat untuk mengintip ke dalam. Mereka melihat segerombolan orang tengah menghajar Zhang Shengtai. Zhang Shengtai bangkit perlahan dengan kakinya yang cedera. Ia tak mungkin lagi melawan mereka secara langsung. Sambil tersenyum paksa, ia bertanya, "Kenapa kalian mengikutiku?" Di hadapannya berdiri para anggota dari faksi Xiaowang. Pria berbaju bunga di belakangnya berkata dingin, "Utang harus dibayar, pokoknya 50.000 won. Dan bunganya saja sudah 30.000 won. Rupanya saat melawan Ma Xiao, Zhang Shengtai bertaruh 50.000 won untuk kemenangannya sendiri." Zhang Shengtai? Terpaku melihat 50.000 berlipat menjadi 30.600 kali. Dia tertawa sinis mengaku tak punya sepeser pun. Park Min Soo sadar menagih utang ini mustahil. Orang ini benar-benar habis. Maka ia menyodorkan sebuah kesepakatan pada Zhang Shengtai. Bekerja di bawahnya, dapatkan gaji, lalu gunakan untuk mencicil utangnya. Mendengar penawaran dari Park Min Soo, Zhang Shengtai tertawa terbahak. Itu lelucon terlucu yang pernah kudengar. Ia menunjuk ke arah orang-orang di hadapannya dan berkata, "Jadi kalian mau aku bergabung dengan Xiaxiang dan menjadi pesuruh seperti kalian?" Ucapan itu seketika menyulut amarah setiap anggota Xiaxiang. Satu orang langsung maju siap memberi pelajaran pada Zhang Shengtai. "Mulutmu memang tajam,
tapi serangannya dapat dihindari dengan mudah. Zhang Shengtai merendahkan kuda-kudanya, mengumpulkan tenaga, lalu melesatkan tinju kirinya ke perut pria itu. Pukulan telak itu membuatnya langsung tumbang. Zhang Shengtai tak tertarik pada bawahan. Dia melesat maju langsung mengincar pemimpin mereka. Dia tahu betul lumpuhkan rajanya dulu baru pionnya akan berjatuhan. Berhadapan dengan pria tambun itu, Zhang Shengtai mengerahkan seluruh kekuatannya, memutar pinggang dan melayangkan tinju secepat kilat ke arah Park Min-soo. Namun hasilnya sangat mengecewakan. Kakinya yang cedera menghambat kekuatan puncaknya. Ditambah lagi, tubuh besar lawannya meredam sebagian besar hantaman. Pukulannya terasa nyaris tak ada artinya. Dengan santai Park Min-soo menendang balik menjatuhkan Zhang Shengtai ke lantai. Dengan suara debam Zhang Shengtai terhempas dengan keras. Benturannya menggema di ruangan itu. Tepat saat dia hendak bangkit, sebuah tendangan telak mendarat di wajahnya. Tak lama kemudian, 4 orang lainnya menyerbu menghujaninya dengan serangan. Melihat Zhang Shengtai dihajar, aku hanya bisa terdiam di pinggir. Mengingat semua perbuatannya padaku, orang itu pantas mendapatkannya. Karena itu aku takkan membiarkan Masha mengambil alih dan menolongnya dari kekacauan ini. Sementara itu, Zhang Shengtai yang dikeroyok oleh banyak orang sudah babak belur. Park Min-soo menunjukkan raut muka tak senang. Aku ingin merekrutmu, tapi kau membalasnya dengan tinju. Ini membuatku jadi serba salah. Meskipun kala aura Zhang Shengtai tetap terasa mengintimidasi. Dia menggeram, andai kakiku tak cedera, kau pasti sudah tumbang sekarang. Kalimat itu langsung menarik perhatian Park Min-soo. Kata kuncinya adalah cedera. Park Min-soo yang mengamati pertarungan tahu persis kaki mana yang terluka, yaitu yang kiri. Dia menyuruh anak buahnya untuk menahan Zhang Shengtai dengan kencang. Lalu tangan besar Park Min-soo mencengkeram pergelangan kakinya untuk mencegah masalah di masa depan. Dia berniat melumpuhkan kaki Zhang Shengtai hari ini juga. Saat berhadapan dengan musuh, masalah harus dicabut sampai ke akarnya. Tepat saat Park Min-soo akan bertindak, seseorang menerobos masuk ke ruangan. Gerakan tiba-tiba itu mengejutkan semua orang, membuat mereka sontak menoleh. Tak disangka yang muncul adalah seorang anak berambut pirang. Dia berteriak, "Hei kau gendut, berani menyentuh anak kelas 1, kau benar-benar cari masalah." Auranya yang kuat membuat suasana seketika hening sejenak. Mendengar itu, jantungku rasanya berhenti berdetak. Kalau mau pamer jangan bawa-bawa namaku. Momen keren anak itu tak bertahan lama, sebuah tendangan melayang tepat ke wajahnya. Tubuhnya langsung terpental jauh. Para anggota Siasang pun tertawa mengejek. Dasar bodoh. Beraninya dia sok jagoan di hadapan kita. Melihat situasi ini, aku segera berbalik untuk pergi. Aku harus mencari guru. Tiba-tiba si rambut pirang memanggilku, membuatku terkejut. Dengan penuh percaya diri dia bilang bisa mengatasi mereka semua dan menyuruhku minggir untuk menonton. Selesai dia bicara, tatapan tajam Park Min-soo mengunci diriku. Satu lirikan saja cukup menjadi isyarat bagi anak buahnya. Salah satunya langsung mencengkeram kerahku. Jelas, mereka akan menjadikanku target. Hatiku mencelos. Tak ada pilihan lain, aku harus berganti mode. Pelang terdengar suara benturan logam. Aku menghantamkan kepala preman itu ke pintu besi. Raut wajahnya seketika berubah dipenuhi kengerian. Padahal tinjunya sudah terangkat untuk menyerang. Tubuh si preman terjepit pintu besi, tak bisa bergerak. Dia hanya bisa pasrah menerima pukulan. Bang, terdengar suara hantaman yang keras. Kakinya langsung lemas, dia jatuh berlutut dan pingsan seketika. Si rambut pirang tersenyum puas. Begitu bosnya turun tangan, riwayat mereka akan tamat. Dia perlahan membuka pintu. Tak disangka reaksi Masha begitu cepat. Hanya perlu sedetik untuk melumpuhkan lawannya. Mata Masha berkilat penuh semangat. Pertarungan ini terasa sangat menyenangkan. Dengan suara keras, Masha menarik pintu besi hingga terbuka lebar. Sejak tahu pengkhianatan Jintong, amarahnya terus menumpuk. Kini dia butuh pelampiasan yang tepat di ruangan sempit ini. Saat itu seorang preman maju seorang diri. Dia tak sadar bahwa pria di hadapannya adalah Ma Xiao, sang iblis kota. Satu putaran pinggang gerakan bersih, sebuah pukulan telak mendarat di wajahnya. Begitu tinjunya mendarat, terdengar suara retakan yang samar. Preman itu terpental lebih dari 10 meter, menabrak temannya, menunjukkan betapa dahsyatnya pukulan itu. Di mata mereka, kehadiran Masih Hi Hao begitu mendominasi. Meski lengan kanannya cedera, kekuatan tempurnya tak berkurang sedikit pun. Masha memberi isyarat dengan jarinya menyuruh mereka maju bersamaan. Hari ini dia akan melampiaskan seluruh amarahnya pada mereka. Akan tetapi Park Min-soo tetap terlihat tenang. Sebagai seorang preman yang berpengalaman, tak mungkin dia takut pada seorang murid pindahan. Terlebih ini pertarungan 1 lawan 4. Jelas sekali mereka unggul dalam jumlah. Mendengar ucapan Park Min-soo, Zhang Shengtai segera bangkit. Kini menjadi 4 lawan 2. Si rambut pirang pun ikut maju, mengubahnya menjadi 4 lawan 3. Bagi Zhang Shengtai, si rambut kuning itu bahkan tak layak disebut petarung ya. Jadi ini pertarungan 4 melawan 2,5 orang. Tapi bagi Masha jumlah lawan sama sekali bukan masalah. Yang dia dambakan saat ini adalah pertarungan yang sesungguhnya. Dia membentak gerombolan Park Min-soo. Maju sini, kita bertarung para pecundang. Sekelompok kroco. Tatapan liar Masih Hi Hao sudah cukup untuk membuat Park Min-soo bergidik. Namun para cecunguk itu tak sadar bahaya mereka maju menyerang tanpa berpikir. Inilah
perbedaan level antara berandalan jalanan dan petarung sejati. Beruntung Park Min-soo melangkah maju di saat yang genting. Cukup, jangan cari masalah dengannya, ucapnya seraya membawa anak buahnya pergi. Sebelum beranjak, dia menatap ketiganya dengan pandangan penuh makna. Wajah kalian bertiga sudah kuingat. Aku selalu siap untuk sebuah pertarungan. Tapi lain kali harus di tempat ramai, biar aku bisa membuka taruhan. 10 menit kemudian mereka berkumpul di sudut lapangan untuk membahas situasinya. Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh Zhang Shengtai, Zhou Qianhua mengerti bahwa Park Min-soo adalah otak di balik semua perjudian di sekolah. Zhou Qianhua bertanya dengan heran, kalau dia hanya pengelola, bukankah dia cuma mengambil komisi? Chang Shanghai menjelaskan, perjudian hanyalah puncak gunung es dari operasi mereka. Bisnis utama mereka adalah menjadi rentenir. Mereka membuat kontrak palsu, lalu mencuri stempel orang tua untuk kesepakatan itu. Dengan memanfaatkan kepolosan para siswa soal finansial, mereka membujuknya untuk berutang, lalu menumpuk bunga yang tidak masuk akal. Seiring waktu, bunganya membengkak berkali-kali lipat dari utang awal. Bahkan puluhan siswa sampai pindah sekolah diam-diam karena tak sanggup membayar. Beberapa keluarga bahkan terpaksa meninggalkan kota ini selamanya. Dan bagian terburuknya dimulai ketika para siswa tak mampu membayar lagi. Utang itu mereka jadikan senjata. Kelompok itu mulai melakukan pemerasan finansial, memaksa para siswa mencuri menjadi suruhan, atau melakukan pekerjaan kotor lainnya. Para korban ini kemudian dipaksa bergabung ke dalam organisasi bernama Shaksong. Kelompok itu kini punya lebih dari 100 anggota, membuat mereka sangat berkuasa. Ini adalah sebuah organisasi kriminal yang terstruktur. Apapun yang tidak ilegal mereka tak akan mau menyentuhnya. Pemimpin mereka punya satu moto, uang bukan segalanya tapi tanpanya kau bukan siapa-siapa. Pada saat yang sama, seorang siswa gemetar berlutut di hadapan Jintong. Dengan satu tendangan siswa malang itu pun terlempar. Jintong lalu mengeluarkan sebuah lembar perjanjian utang. Di atas kertas itu tertulis dengan sangat jelas. Kau pinjam 1 juta, sekarang utangmu membengkak jadi 100 juta. Siswa itu berbisik lirih uangnya sudah habis. 3 juta yang ia pinjam sudah lunas dibayar. Sisanya hanyalah bunga pinjaman semata. Jintong mencibir tak sudi berdebat. Tapi melepaskannya begitu saja terasa kurang menyenangkan. Dia lalu menyuruh siswa itu untuk mengulurkan tangannya. Dia berniat memberinya pelajaran dengan bara api di ujung rokoknya. Namun dengan suara sedingin es, dia berucap, kalau pinjam uang bayar tepat waktu. Tidak bisa bayar jadilah budakku sampai utangmu lunas. Jika pemuda itu menolak neraka, adalah satu-satunya tujuan yang menantinya. Kenetong lalu mengusirnya, memerintahkannya untuk melapor setiap hari sebelum sekolah dimulai. Terdengar suara dentuman yang keras. Surat utang itu melayang ke dalam brankas yang telah berisi tumpukan kontrak pinjaman. Pintu brankas pun terbanting menutup. Apabila semua uang ini terkumpul, ia akan menjelma menjadi seorang taipan muda. Tak lama kemudian Park Min-soo melaporkan kejadian hari itu pada Jintong. Jintong tampak jengkel. Bawa 5 orang tapi pulang dengan tangan hampa. Park Min-soo meyakinkan bahwa menyelesaikan masalah ini tidaklah sulit. Jika bos mau keluar sedikit uang, semua bisa segera dibereskan. Sebuah tamparan keras menjadi jawabannya. Si bodoh ini berani sekali meminta uang darinya. Dengan harga semahal itu, dia benar-benar cari masalah. Keterkejutan terpancar di mata Park Min-soo. Dia tak berani marah, hanya bisa mengangguk pasrah dan berjanji masalah itu akan ditangani. Mengenai bagaimana caranya, semua diserahkan kepadanya. Dia diberi kebebasan untuk mengerahkan siapa saja di dalam kelompok. Tujuannya sederhana, membuat mereka mengerti betapa menakutkannya jeratan uang. Sementara itu, dia sedang singgah di sebuah minimarket untuk membeli sesuatu. Amarah Siha sedang meledak-ledak, mengatakan seharusnya mereka tidak membiarkan orang-orang itu lolos begitu saja. Harusnya mereka dihajar dulu baru kita tantang Jintong. Namun dia sama sekali tidak peduli. Apa urusannya semua ini dengannya? Dia tidak meminjam sepeser pun dari mereka. Lagi pula ini bukan urusannya untuk ikut campur. Walaupun disebut pemerasan, kenyataannya semua orang meminjam uang itu atas kemauan sendiri. Ucapan itu menyulut amarah Masihi Hao yang mengatainya pengecut tak punya nyali, mengatakan dia tak pernah melihat orang selemah itu. Dia tidak mau ambil pusing untuk berdebat. Jika Masya memakai tubuhnya berkelahi, dialah yang menanggung sakitnya dan tangannya masih terasa nyeri. Demi menghindari keributan, dia melangkah ke kasir untuk membayar. Betapa terkejutnya dia, kasir itu adalah Ma Hao yang sedang kerja paruh waktu di sana. Dia membeku sesaat, tak menyangka akan ada kebetulan seperti ini. Dia pun bertanya, sedang apa kau di sini? Ma Hao menjawab dengan tatapan pasrah. Harusnya aku yang tanya kenapa kau masuk toko ini. Lalu ia bertanya apakah dia punya waktu. Dia mengajaknya untuk tinggal dan mengobrol sebentar. 3 menit kemudian, dia mengikuti Ma Hao ke belakang minimarket terpana oleh auranya yang tajam dan percaya diri. Dia meliriknya dengan santai. Dasar bodoh, cepat minum colamu, aku yang bayar. Berhenti menatapku. Dia segera membuka kaleng itu dan menenggaknya sambil berpikir, Ma Hao sangat berbeda dari Masihi Hao. Nyatanya dia mendadak terlihat manis, benar-benar tipe idealku. Lalu Ma Hao membahas tamparan di rumah sakit.
Suasana menjadi canggung. Dia bilang sudah terbiasa dan bisa memahami situasinya saat itu. Kesalahpahaman itu wajar saja, jadi dia tidak menyalahkannya sama sekali. Sejak masuk sekolah, hidupnya tak lepas dari rundungan. Seolah semua orang ingin menghajarnya begitu melihatnya. Jadi ia tak berharap maaf. Namun ucapan Mahao berikutnya membuatnya membeku. Aku tak pernah bilang minta maaf, tapi menghajarmu memang agak keterlaluan. Bocah apa kau terluka? Dia langsung terdiam kaku. Dia sungguh memanggilnya bocah. Padahal usia mereka terlihat sama. Hanya dari 2 kalimat itu, dia 100% yakin gadis ini adik Masihi Hao. Sifat kasarnya sama persis. Mahao terus mendesaknya. Kenapa kau di ruang rawat kakakku? Ia menatap tajam dan berkata serius. Kau pikir kakakmu celaka karena sebuah insiden biasa? Seketika mata Mahao terbelalak. Mungkin kan ada rahasia di balik semua ini. Tiba-tiba seorang pelanggan masuk dan memotong percakapan mereka. Saat Mahao hendak pergi, dia menahannya. Sebenarnya ada yang ingin kutanyakan. Kenapa kau pinjam uang dari Jintong? Ia tak mendapat jawaban. Gadis itu hanya kembali masuk ke toko. Namun Masha di belakangnya menjawab. Dia meminjam uang demi kakaknya. Tak perlu kau pikirkan dalam-dalam. Masha terbaring tak sadar dan seseorang harus menanggung biaya medis yang sangat besar. Mahao tak punya pilihan selain bekerja paruh waktu. Beban kerja itu sangat berat untuk seorang gadis, tapi ia tak pernah mengeluh. Total biaya pengobatannya mencapai lebih dari 1 juta sebulan. Demi membayar tagihan itu, Mahao bekerja di 4 tempat sekaligus. Bahkan ia hanya tidur di ranjang kecil, di ruang rawat Mashao. Mengetahui semua ini, ia sadar betapa berat beban yang ditanggung adik Mashao. Sebagai kakaknya Mashao, justru tak bisa melindunginya sama sekali. Malah ia bergantung pada adiknya untuk bertahan. Ia merasa Mahao adalah gadis yang luar biasa. Usia mereka sama, tapi hidup gadis itu jauh lebih sulit. Namun kata-kata itu membuat Mashao curiga. Tatapan macam apa itu kau kasihan pada adikku? Jangan-jangan kau menyukainya. Detik berikutnya Mashao mencengkeram pipinya. Sadarlah akan posisimu. Pecundang sepertimu tak pantas untuknya. Wajahnya terasa memanas. Pikirannya terbaca jelas, ia tak mungkin mengaku. Jika mengaku habislah dia. Maka ia berteriak balik, adikmu bekerja keras setengah hidup demi dirimu. Tidak bisakah kau melakukan sesuatu untuknya? Sebuah senyum tipis terukir di bibir Mashao. Itu yang kutunggu darimu. Ucapannya membuat ia bingung apalagi rencananya sekarang. Setengah jam kemudian Mashao membawanya ke depan sebuah lemari. Isinya penuh barang mewah bermerek dan beberapa gelang emas. Mashao lalu berkata, kalau kita jual semua ini, utangnya pasti lunas. Lalu ia menatap tangannya yang transparan dan menghela napas. Tapi dengan kondisiku sekarang aku tak bisa melakukannya sendiri. Setelah itu, ia tampak ragu. Tolong sampaikan pesanku pada adikku. Sampaikan terima kasihku karena sudah merawatku selama ini. Kumohon. Satu kata itu membuatnya terdiam seketika. Tak disangka Masha yang legendaris itu meminta bantuan. Tapi ini bukan saatnya bercanda. Prioritas utama saat ini adalah menjual semua barang berharga itu. Untungnya Mashao pernah di puncak kejayaan dan meninggalkan banyak harta. Tepat saat mereka akan berangkat ke pasar loak untuk menjual barang mewah, sebuah suara panik dari belakang tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Ia berbalik dan melihat si Pirang serta Zhang Shangtai. Anehnya mereka berlari begitu panik di sepanjang koridor. Sebelum ia sempat menyapa keduanya langsung melewatinya begitu saja. Sambil berlari mereka berteriak kencang, lari. Ada segerombolan orang yang ingin menghabisi kita. Sontak ia menoleh ke belakang dan matanya terbelalak kaget. Sekerumunan besar orang sedang menyerbu ke arah mereka. Aura mereka penuh ancaman. Ia pun melesat kabur dengan satu pertanyaan di benak. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka mengejar kita? Zhang Shengtai tampak sangat kesal dan frustrasi. Ternyata harga buronan mereka terpampang di sebuah platform publik. Si Pirang juga sangat marah. Ini jelas perburuan terencana dengan hadiah fantastis. Platform itu bernama Tangkap Goblin Emas dengan total hadiah 3 juta. Si Pirang dihargai 500.000 koin. Jumlah yang sangat menggiurkan. Sungguh luar biasa. Zhang Shengtai si Goblin Brokoli dihargai 1 juta dengan julukan Goblin Mata Sipit. Hadiah untuknya adalah yang tertinggi 1,5 juta berlabel Goblin Bertangan 1. Judul acara itu berbunyi, temukan Goblin Emas tersembunyi di kampus. Tangkap mereka dan rebut hadiahnya. Semua ini adalah rencana Park Min-soo, sebuah jebakan agar ia tak perlu turun tangan. Jong terlihat sangat puas dengan rencananya yang berjalan mulus. Baginya menangkap mereka bertiga hanyalah masalah waktu saja. Begitu berita hadiah itu, tersebar seisi sekolah menjadi gempar. 3 juta koin cukup untuk membuat siapapun jadi gelap mata. Sang dalang kenetong tersenyum puas. Ia akan menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan uang. Sementara itu posisi mereka bertiga sudah benar-benar terkunci. Koridor di kedua sisi telah dipenuhi lautan manusia yang ingin menangkap mereka. Ia sadar situasinya gawat. 3 lawan 30 adalah hal yang mustahil. Maka ia langsung berganti mode. Situasi ini hanya bisa diatasi oleh Mashao. Melihat kerumunan itu, si Pirang nyaris pingsan karena ketakutan. Bahkan Zhang Shumai tahu, mereka tak punya kesempatan melawan jumlah sebanyak itu.
Namun Ma Xiao menunjukkan reaksi yang sangat berbeda. Ia mencengkeram bahu mereka menyuruh mereka tenang. Ini hanya pertarungan kecil. Suka atau tidak, kini tak ada lagi artinya. Sekarang mereka berada dalam situasi yang sama. Jika tak ingin berakhir, mereka harus percaya dan mengikuti pimpinannya. Dan solusi Ma Xiao sederhana 3 lawan 30. Ide itu justru membuatnya bersemangat. Sudah lama semangat bertarungnya tak membara seperti ini. Hari ini ia akan menghajar mereka semua. Sementara itu di tempat lain, Park Min-soo menerima kabar bahwa targetnya telah ditemukan. Namun laporan berikutnya membuat tangannya gemetar karena murka. 30 orang gagal total, dan kini malah meminta pasukan bantuan. Berdasarkan laporan yang masuk, anak buahnya langsung menyerbu serempak begitu melihat target mereka. Akan tetapi mereka tak pernah menyangka satu orang bisa menumbangkan banyak petarung dengan mudah. Begitu cepat sampai serangannya tak terlihat dengan mata biasa. Orang yang melaporkan kejadian itu terdengar sangat ketakutan. Pukulannya memiliki kekuatan dahsyat, dan kecepatannya nyaris tak kasat mata. Bahkan mereka yang terkena pukulan tidak menyadari bagaimana mereka bisa tumbang. Kepalan tangannya melesat laksana sebuah peluru. Begitu tangannya terangkat, pukulannya sudah mendarat dengan telak. Gerakannya sendiri seakan lenyap. Terdengar suara keras saat satu tubuh lagi terhempas. Pemandangan itu membuat beberapa dari mereka ragu, langkah mereka pun terhenti. Namun beberapa yang lebih cerdik mencoba menyelinap dari belakang karena mata manusia tak bisa melihat ke belakang. Mustahil bagi siapapun untuk melihat apa yang terjadi di titik buta mereka. Tetapi saat itu, sebuah tangan besar dengan cepat menyambar tali tudung salah satu pria. Ashihao menariknya dengan kuat hingga tudung itu menutupi seluruh wajah pria tersebut, menggunakan tubuh itu sebagai tameng. Ia menahan lawan di belakangnya sambil melesat menyerang musuh di depan. Dengan bunyi debuman keras, sebuah pukulan telak mendarat di wajah lawannya. Tapi ini belum berakhir. Pandangan Masha beralih pada dua pria yang lain. Pada saat yang sama, kedua pria itu tampak kebingungan tak tahu harus berbuat apa. Ashihao memanfaatkan celah itu dan langsung menendang kepala mereka berdua. Satu serangan dua target, semuanya terjadi hanya dalam sekejap mata. Nyaris 1 atau 2 detik terlalu cepat untuk ditanggapi oleh orang biasa. Dalam beberapa saat, Masha telah menumbangkan 3 lawan tanpa perlu berkeringat. Pemandangan tersebut membuat Zhang Shengtai benar-benar terpana. Dia tidak menyangka Ma Shihao akan menggunakan pria itu sebagai tameng hidup. Dengan cara itu, dia berhasil menciptakan arena pertarungan 1 lawan 1. Keputusan taktis yang begitu cerdas diambil hanya dalam sekejap. Zhang Shengtai sadar ini bukanlah kebetulan. Pada saat itu dia akhirnya mengakuinya. Masha memang luar biasa kuat dan sangat pantas jika ia kalah darinya. Di sisi lain, medan laga situasinya tidak berjalan begitu mulus. Si rambut kuning sedang dikepung oleh 2 orang lawan sekaligus. Setelah menerima belasan pukulan dan terdesak, dia berhasil menarik perhatian dan menahan sebagian musuh. Dia bergumam bahwa meskipun kepalanya hanya dihargai 500 ratu, dia sama sekali tidak bisa diremehkan. Sesaat kemudian, si rambut kuning menerjang maju dan mengunci kedua pria di hadapannya. Dia berteriak, "Bos, sekarang cepat ke sini," dan sikat mereka berdua. Buk, buk. Tepat pada waktunya 2 tinju menghantam kedua pria itu. Tak ada yang menduga mantan musuh kini bertarung bersama, membuat kedua pria itu langsung tumbang. Zhang Shengtai tertawa terbahak-bahak menyaksikannya. "Kau benar-benar tanker sejati pertahanan yang luar biasa. Model, intinya kau adalah perisai tim." Si rambut pirang menggerutu. "Jangan seenaknya memerintahku. Posisiku sekarang lebih tinggi darimu. Aku adalah bawahan langsung sang bos. Masih saja ribut. Kalian berdua diam dan fokuslah." Begitu lawan tertangkap, habisi dia. Hanya dalam 2,5 menit mereka bertiga berhasil menumbangkan 20 musuh. Itu adalah pencapaian yang luar biasa dengan standar manapun. Menyaksikannya dari atas, Zaanu hanya bisa terpana. Jika dia yang maju, dia pasti sudah babak belur dikeroyok 20 orang. Tepat saat ia mengira semua telah usai, terdengar suara gemuruh datang dari ujung koridor. Seluruh lorong itu bergema oleh teriakan buas. Tatapan mereka menyeratkan segalanya. Mata mereka berkilauan, mangsa bernilai tinggi di depan mata. Si rambut pirang dan Zhang Shengtai seketika terdiam. Baru saja mereka melawan 20 orang, kini lebih banyak lagi yang datang. Jumlah mereka begitu banyak sampai tak terhitung lagi. Masalahnya bukan soal kemampuan, tapi rasa cemas kehabisan tenaga dan kalah jumlah. Zhang Shengtai menyipitkan mata, mengenali 2 sosok familiar di kerumunan petarung peringkat 2 dan 3 di kelas. Namun kini aura pahlawan mereka lenyap digantikan oleh kilatan mata yang penuh keserakahan. Sadarlah, imbalan untuk kalian kini berlipat ganda. Benar saja, 10 menit yang lalu Tuan Min-soo membuat sebuah pengumuman darurat, sebuah event spesial. Imbalan kini digandakan. Total hadiahnya meroket menjadi 6 juta won. 2 kali lipat dari 3 juta won. Saat itu Jinong melihat hadiah yang ia tawarkan sambil tersenyum licik. Banyak yang bilang uang bukanlah segalanya, tapi ia sama sekali tidak percaya. Menurut Jintong, jika suatu masalah tak bisa diselesaikan itu hanya berarti satu hal. Jumlah uang yang ditawarkan belum cukup besar. Urat di pelipis Ma Shihao menegang menahan amarah. Jinong benar-benar pria yang hina. Ia sangat menyesal pernah menganggapnya sebagai seorang kawan.
Saat menoleh koridor itu, tampak sesak oleh kerumunan orang muncul bagai serangga yang membuat bulu kuduk berdiri. Si rambut pirang merasa dirinya takkan sanggup bertahan lebih lama lagi, sekeras apapun ia mencoba. Mustahil menahan gelombang manusia ini, jadi ia memutuskan untuk mundur. Sementara itu, Zhou Qianhao dari atas mengamati sekitar mencari sebuah celah. Bagaimanapun yang digunakan adalah tubuh Masihi Hao. Jika tubuh ini cedera parah, semuanya akan berakhir. Dalam 2,5 detik, ia menemukan solusinya. Zhou Qianhao langsung berteriak pada Masihi Hao, menyuruhnya untuk melihat ke belakang. Ada sebuah gulungan selang pemadam yang terpasang di dinding belakangnya. Dengan satu dobrakan keras Masihi Hao menghancurkan kaca jendela. Wajahnya memancarkan kelegaan. Tadi sangka ia bisa selamat dari kepungan ini, rasanya sungguh luar biasa. Para pengejar di belakangnya hanya bisa menggeram marah. Mangsa yang sudah di depan mata justru berhasil kabur. Berpegangan pada selang pemadam, mereka bertiga meluncur lurus ke bawah dari gedung itu. Ini adalah pengalaman kabur paling menegangkan bagi Zhang Shengtai dan si rambut pirang. Tak butuh waktu lama ketiganya berhasil mendarat dengan selamat. Setelah aksi nekat itu, mereka bertiga mencari tempat untuk bersembunyi sambil mengatur napas. Pertarungan tadi sungguh menguras tenaga, dan semuanya terjadi begitu cepat. Akibat insiden ini Zhang Shengtai dan si pirang menatapnya dengan penuh kekaguman. Bos itu gila, kamu nekat lompat dari lantai 4 bareng kami. Dia memotong mereka. Hentikan sanjungan itu, lalu bertanya, 20 orang tadi apa semuanya punya utang pada Jinong? Zhou Shengtai menggiakan. Benar Jinong memakai cara itu untuk memperbesar pengaruhnya. Jika utang tak terbayar, tubuh mereka yang jadi jaminan. Seketika matanya melebar. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung berlari ke rumah sakit tak peduli teriakan mereka. Di jalan ia melihat kios kecil, dan tanpa ragu menukar semua barang mewahnya dengan uang won. Mas Yoko murka. Apa orang ini sudah tidak waras? Barang-barang yang susah payah dikumpulkan dijual semurah itu. Bagaimana biaya rumah sakitnya nanti? Tingkah lakunya benar-benar tak masuk akal. Sejak tadi dia terus berlari gelisah tak bisa tenang sedikit pun. Raut wajahnya berubah sangat serius. Ia berkata pada Maso firasat buruknya ini, semua tentang Mahao. Ucapan Zhang Shengtai barusan menyadarkannya, kalau tidak kecepat Mahao bisa jadi target Jintong selanjutnya. Sementara itu, Mahao tiba di sebuah perumahan tua dengan motornya. Sialnya tidak ada lift di sini, terpaksa dia harus naik tangga. Akhirnya ia tiba di lantai 4. Ia mengetuk pintu nomor 401. Seperti biasa paket diletakkan di depan lalu difoto. Tiba-tiba sebuah teriakan melengking terdengar dari dalam. Seorang gadis keluar perlahan bilang kalau alamatnya salah. Mahao bingung. Padahal alamatnya sudah benar. Pasti di sini. Ia menjawab, sudah benar. Bukankah Anda pesan set minuman? Mendengar jawaban Mahao gadis itu, terlihat sangat kesal. Mahao ikut kesal, tapi ia tak mau cari masalah. Lebih baik tak ada masalah. Ia meminta gadis itu mengecek detail pesanannya. Ia menjelaskan pengiriman sudah sesuai, dan menyarankan menghubungi toko jika ada masalah. Gadis itu melirik tajam makanan di tangan Mahao. Detik berikutnya ia menepis makanan itu hingga jatuh. Gadis itu berbalik masuk sambil berkata, urus saja sendiri, gajimu pasti dipotong. Akan kuberikan ulasan buruk untukmu. Seketika amarah Mahao tersulut. Ia berteriak, tunggu. Kenapa kamu seketerlaluan ini? Benar-benar tidak masuk akal. Tanpa ia sadari gadis itu memang sudah menunggunya termakan umpan. Saat Mahao mendorong pintu pemandangan di dalam membuatnya terperangah, beberapa tangan kekar langsung menyergapnya. Terlalu banyak, terlalu cepat. Ia tak sempat bereaksi. Lengannya langsung terkunci, disusul cengkeraman kuat di kerahnya. Hanya dalam 2,5 detik, Mahao diseret paksa ke dalam brak. Pintu tertutup rapat seolah tak terjadi apa-apa. Mahao dihempaskan ke lantai. Sebuah kaki besar perlahan muncul di hadapannya. Seseorang berkata dingin, ayam goreng itu tak penting. Kami tak pernah menginginkannya. Yang kami incar adalah kau adiknya Masuko. Pikiran Mahao kosong. Dengan naluriah ia bertanya, siapa kalian? Apa mau kalian dariku? Gadis itu menyodorkan ponsel dengan panggilan video yang sudah tersambung. Dari layar muncul wajah Jinong yang mendesaknya segera membayar utang. Raut wajahnya menunjukkan kejengkelan yang tak bisa disembunyikan. Baginya penunggak utang adalah jenis orang yang paling menjijikan. Di waktu yang sama, Ma Suk-ho akhirnya tiba di rumah sakit umum Feng Tian. Tanpa ragu ia membuka pintu bangsal, namun pemandangan di dalamnya membuatnya tertegun. Ruangan itu sunyi senyap dan ranjang tempat Mahao seharusnya berada kosong. Ia duduk di kursi menunggu berharap adiknya hanya pergi sebentar. Di sampingnya seseorang dengan terus terang mendesaknya untuk melanjutkan cerita. Pada saat itu, kegelisahan mulai menyelimuti hati Ma Suk-ho. Ia ingin mengerti apa makna sesungguhnya dari firasat buruk yang menghantuinya. Setelah jeda yang terasa begitu lama, ia teringat sesuatu yang pernah dikatakan oleh Zhang Shengtai. Pesannya sangat jelas, jika utang tak bisa dibayar uang, maka harus dibayar dengan tubuh. Zhang Shengtai berkata, ini sudah menjadi cara Jintong dari dulu. Siapapun yang gagal membayar tak peduli pria atau wanita akan diperlakukan sama. Para pria akan dijadikan pesuruh atau anjing penjaga yang siap diperintah.
Sambil bicara ia menatap Masuk Ho dan berbisik, "Bukankah adikmu juga gagal membayar utangnya? Dia itu seorang perempuan. Menurutmu nasib, seperti apa yang sedang menantinya?" Mendengar itu amarah yang membara berkobar hebat di mata Masuk Ho. Jika Jintong berani menyentuh adiknya seujung rambut pun, ia bersumpah akan menghancurkannya. Sementara itu, di lokasi Mahao sebuah kamera sudah terpasang di sudut ruangan. Setelah sudutnya diatur dengan pas, kamera itu pun mulai merekam. Lewat panggilan video, Jintong menyuruh Mahao untuk menjadi gadis yang penurut. Membayar utang dengan kerja paruh waktu saja mustahil, apalagi ditambah bunga dari rentenir. Jika ia mau bekerja sama, sebagian bunganya bisa dihapuskan. Itu adalah sebuah kesempatan langka. Meski Mahao adalah gadis lugu, ia cukup mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya. Jintong tersenyum licik menyuruhnya untuk melakukan yang terbaik. Ia akan menilai seberapa banyak bunga yang dihapus berdasarkan penampilannya. Dengan satu bunyi pelan, panggilan itu pun terputus. Di dalam kamar selain Mahao ada 3 wanita asing, dan yang di tengah jelas adalah pemimpin mereka. Sang pemimpin tersenyum jahat. "Kamera sudah menyala sekarang, mulailah buka bajumu." Keraguan yang mendalam terpancar dari wajah Mahao. Ia sedikit memalingkan muka saat tangannya mulai meraih resleting pakaiannya. Ketiga wanita itu saling melempar senyum puas. Sejak lama mereka memang sudah tidak menyukai Mahao. Selain karena lebih cantik, Mahao juga terlihat pasrah, membuat segalanya terasa membosankan. Dulu sekali, ia selalu bersikap angkuh karena ada kakaknya yang melindungi, dan itu selalu membuat mereka muak. Beberapa saat kemudian, Mahao dengan perlahan melepas jaket luarnya. Ia bergumam pelan, "Tak ada yang tahu betapa melelahkannya hidup menjadi adik Masuk Ho." Mendengar itu, sang pemimpin langsung terdiam membeku. Jaketnya kini benar-benar terlepas dari tubuhnya. Namun sepersekian detik kemudian jaket itu melayang menutupi wajah si wanita. Tanpa jeda, ia melesat maju melayangkan tendangan keras ke wajah sang ketua. Benar saja, sebagai adik Masoko, bakat bertarungnya tak kalah hebat dari sang kakak. Kini insting bertarung Mahao telah bangkit sepenuhnya. Meski ramping tubuhnya menyimpan kekuatan yang luar biasa. Detik berikutnya, wanita bertopeng di sampingnya menampar Mahao sambil berteriak apa dia sudah gila. Mahao menatapnya dingin, lalu berkata bahwa menampar itu bukan dengan telapak tangan, melainkan dengan sebuah kepalan tangan. Seketika Mahao langsung mencengkeram lengan wanita itu. Ia memutar pinggangnya dengan tajam, membuat ujung bajunya ikut berputar. Bersamaan dengan itu, tinjunya terkepal dengan sangat erat. Hanya dengan satu pukulan, ia membuat gadis bertopeng itu terpental jauh. Pertarungan sejati mengandalkan pinggang, ucapnya dingin. "Orang sepertimu tak pantas melawanku." Merasa terdesak, gadis lain menyambar botol bir dan menyerbu maju sambil mengumpat. Namun tak disangka Mahao menghindar dengan gerakan yang sangat lincah dan anggun. Dalam sekejap botol bir itu ditendangnya hingga lepas. Tepat setelah itu, kaki Mahao terangkat menghantam dagu si gadis, hingga ia tak berdaya. Hanya 2 gerakan Mahao menunjukkan bakat setara kakaknya, sebuah pemandangan yang menakjubkan. Ujung kakinya menari ringan di atas lantai. Dalam hitungan detik, ia berhasil menaklukkan semua lawannya. Setiap gerakannya mengalir indah laksana tarian. Sebenarnya ucapan si ketua geng ada benarnya. Mahao memang punya keuntungan. Berkat Ma Shihao, ia lebih dulu belajar cara berkelahi daripada cara memakai sumpit. Karenanya tak berlebihan jika Mahao disebut murid langsung Ma Shihao. Tepat saat Mahao membereskan ketiga gadis itu, terdengar suara kunci dari luar pintu. Dengan suara klik yang nyaring, pintu pun terbuka, dan sebuah lengan pria menyelinap masuk. Mahao sadar betul ini adalah kandang musuh. Siapapun yang datang, pasti berniat buruk. Benar saja 3 pria masuk ke dalam. Salah satunya berbadan sangat tegap dan kekar. Rupanya jika para wanita gagal, para pria inilah yang akan maju meski lebih cepat dari rencana. Raut wajah Mahao berubah menjadi serius. Ia yakin bisa mengatasi 3 gadis tadi, namun melawan 3 pria dewasa membuatnya ragu. Bagaimanapun, ia tak pernah mendapat pelatihan bertarung yang resmi. Setelah 10 menit bertarung, Mahao akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh pria kekar itu. Kedua lengannya terkunci dengan sangat erat. Sambil menyeringai pria itu, bertanya apa Mahao tahu tujuan mereka. Tawa pun pecah di ruangan itu. Sementara itu, pria berbaju hitam di belakang mereka bersiap menekan tombol rekam lagi. Apa yang akan terjadi selanjutnya sepertinya tak bisa dihindari lagi. Akan tetapi, dengan sisa tenaganya Mahao, secara cerdik memakai tumpuan untuk bebas dan meninju lurus ke wajah pria itu. Sayang sekali serangan itu sama sekali tak mempan padanya. Alih-alih marah hal itu, malah membangkitkan hasrat penaklukan yang lebih besar. Menundukkan wanita sepertinya akan jauh lebih menantang dan seru. Detik berikutnya pria itu menghantamkan kepalanya dengan keras ke wajah Mahao. Inilah caranya menghukum wanita yang berani melawan perintahnya. Rasa sakit yang membakar langsung meledak di kepala Mahao, membuat giginya berdenyut hebat. Benturan itu terlalu kuat, kesadaran Mahao pun langsung sirna. Pria itu menoleh pada anak buahnya membentak, "Kunci pintunya dan siapkan rekaman." Ia sudah tidak sabar lagi dengan pesona yang dimiliki Mahao. Harus diakui Mahao sangatlah cantik, layaknya seorang primadona di sekolah. Menuruti perintah anak buahnya bergegas untuk mengunci pintu rapat-rapat. Tepat saat pintu hendak tertutup, langkah kaki cepat menggema dari lorong.
Sontak ia menoleh dan matanya terbelalak karena begitu terkejut. Sosok itu bergerak sangat cepat, yang terlihat hanyalah sepasang kaki yang melesat ke arahnya. Sedetik kemudian tendangan dahsyat mendarat telak di wajahnya. Refleksnya terlalu lambat untuk menghindar dari serangan kilat Ma Shao. Mendengar suara gaduh itu, semua orang di dalam ruangan menoleh kebingungan. Sebuah tangan yang kokoh mencengkeram erat kusen pintu. Seketika raut wajah mereka berubah menjadi sangat suram. Siapa yang lancang mengganggu di saat seperti ini? Ma Shao mengepalkan tinjunya dengan erat. Saat itu juga aura kekuatan Ma Shao meledak dengan dahsyat. Sejak menguasai tubuh ini, tak ada yang pernah melihatnya semurka ini. Tatapannya buas saat ia berkata dingin. Hari ini kalian semua serangga akan kuhabisi dan kubuat merasakan penderitaan sejati. 10 menit sebelumnya, ia dan Zhao Qianhao telah menyisir beberapa blok, namun tak menemukan jejak Ma Hao. Untungnya Ma Shao sudah lama memasang alat pelacak pada adiknya. Ia khawatir tidak bisa menolongnya tepat waktu jika terjadi bahaya. Kini alat itu terbukti sangat berharga. Ia melakukan ini semua hanya karena satu alasan. Ma Hao adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Zhao Qianhao terdiam sesaat. Sebuah pikiran terlintas pria ini, mungkin jauh lebih kesepian dari kelihatannya. Setelah mempersempit lokasi pencarian, mereka yakin sinyalnya berasal dari kompleks perumahan tersebut. Sejak saat itu, Ma Shao mengambil alih kendali sepenuhnya. Itulah yang memicu tendangan tadi, berdiri tepat di belakangnya. Zhao Qianhao menggumpat heran, kenapa ia menendang orang sembarangan, tak sadar raut wajah Ma Shao sudah sangat mengerikan. Zhao Qianhao lalu mengalihkan pandangannya ke dalam ruangan, dan di lantai terbaring sosok Ma Hao yang tak sadarkan diri. Noda merah terlihat di sudut bibirnya. Beberapa pria di dalam menatap mereka dengan tajam. Sebuah kamera terpasang di tengah ruangan. Niat busuk mereka sangatlah jelas. Namun yang paling memancing amarahnya adalah pria yang duduk di atas kaki Ma Hao. Gerombolan itu menatap para penyusup dengan tatapan kebingungan. Siapa orang ini? Sementara itu, Ma Shao berdiri tegak bagaikan dewa perang. Hanya dari auranya saja terpancar kekuatan yang begitu menakutkan. Tak lama seseorang melihat lencana nama di dadanya di sana tertulis jelas, Zhao Qianhao. Zhao Denghao yang mereka tahu hanyalah seorang siswa baru. Tapi dia sudah membuat kekacauan besar dan menjadi yang terkuat di antara siswa baru. Jadi hampir semua yang ada di sana mengenalinya. Namun ada satu hal yang tidak mereka duga. Gadis yang mereka rundung saat itu adalah adik dari Ma Shao. Dan pria di hadapan mereka adalah sang Raja Iblis yang menebar teror di dunia bawah tanah. Melihat keributan itu, si pria kekar perlahan bangkit. Walaupun pendatang baru itu tampak berbahaya, karena unggul jumlah mereka sama sekali tidak gentar pada Ma Shao. Gadis pemimpin geng itu menjadi sangat murka. Dia tak menyangka akan ada yang membela gadis ini. Sesuatu yang selalu ia dambakan, namun tak pernah ia dapatkan. Detik berikutnya ia menyambar garpu dari atas meja. Ia mengarahkannya ke wajah Ma Shao dan mengancamnya dengan kejam. Coba saja kita lihat tinjumu atau tanganku yang lebih cepat. Kau benar-benar ingin melihat wajah gadis ini rusak. Ma Shao terdiam sejenak, tapi amarah di dalam dirinya justru semakin membara. Tinjunya terkepal erat hingga buku-buku jarinya berbunyi. Namun setelah hening sejenak, ia perlahan melepaskan kepalanya. Lalu tanpa menoleh dia berbalik dan pergi. Semua orang di sana terperangah. Ada apa dengannya datang dan pergi begitu saja? Senyum kemenangan terukir di wajah si pemimpin. Ternyata Ma Shao hanyalah pria pengecut. Hal itu membuatnya sangat puas. Melihat Ma Shao akan pergi, dua orang langsung bergerak untuk mengejarnya. Tapi saat mereka bangkit, mereka melihat Ma Shao berbalik. Wajah semua orang kembali dipenuhi kebingungan. Hanya dalam sekejap mereka dibuat terkejut lagi. Ma Shao kini memegang alat pemadam api. Detik berikutnya tanpa bicara, ia mengangkatnya dan melepaskan semua isinya. Menyemprotkannya langsung ke arah gerombolan itu. Awan bubuk putih tebal langsung menyelimuti mereka, menghalangi seluruh pandangan. Mereka tak bisa lagi melihat apapun di depan mereka. Bubuk pemadam memenuhi ruangan, dan dalam sekejap tabung itu kosong. Saat itu, salah satu dari mereka merasakan tendangan keras di kakinya. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya terbelalak. Di detik terakhir, sebelum kesadarannya hilang, ia samar-samar melihat sebuah kaki besar perlahan mendekat. Yang lain mendengar suara gedebuk dan teman mereka langsung terkapar. Sesaat kemudian, si pria kekar mendengar suara benturan keras lagi. Satu rekannya lagi tumbang. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Musuh tak terlihat adalah yang paling mengerikan. Membuatnya harus siaga penuh waspada dan jauh lebih berhati-hati. Tak tahan lagi, ia berteriak. Kalau berani lawan aku, 1 lawan 1. Di saat yang sama, langkah kaki Ma Shao bergerak cepat nyaris tanpa suara. Ia menjawab dengan dingin, pertarungan yang adil hanya pantas untuk manusia. Perbuatan kalian tidak membuat kalian layak disebut manusia. Kalian tidak lebih dari sekumpulan binatang buas. Pria kekar itu tiba-tiba merasakan bayangan di belakangnya dan yakin telah menangkap Ma Shao. Sebuah pukulan telak dilayangkan sekuat tenaga. Namun saat melihat wajah korbannya, tubuhnya mendadak kaku. Tak pernah terbayangkan bogem mentahnya mendarat di sahabatnya sendiri. Di sisi lain, langkah Ma Shao melesat secepat kilat seolah berteleportasi.
Ia gesit menembus kepulan asap tebal dan muncul di belakang pria itu. Firasat buruk menyelimuti dari arah belakang. Rasa ngeri menjalari dadanya membuatnya sontak berbalik. Betapa terkejutnya dia Masih Hao sudah berdiri tepat di belakangnya. Tatapan dingin Masih Hao berkilat tajam. Orang sepertimu tak layak kuperhatikan, ucapnya datar. Sesaat kemudian sebuah tabung merah melesat lurus ke arah pria itu. Saat itu kemarahan Masha telah mencapai puncaknya. Serangannya begitu brutal tanpa ampun sedikit pun. Tabung pemadam di tangannya menghantam wajah pria itu dengan telak. Sementara itu Mahao yang tak sadarkan diri terhanyut dalam alam mimpi. Dalam mimpinya, ia menyaksikan kembali momen kepergian kedua orang tuanya. Di upacara perpisahan orang-orang berbisik, mengkhawatirkan nasib anak kecil itu. Tak ada kerabat yang mau menampungnya membuatnya terancam dikirim ke panti asuhan. Bisikan itu menusuk tepat di jantung kecil Mahao. Untungnya Masih Hao mengulurkan tangan menggenggam erat jemarinya. Sejak saat itu, sang kakak menjadi satu-satunya sandaran hidupnya. Dalam mimpi genggaman tangan mereka terasa begitu nyata. Di dunia nyata, sepasang tangan lain juga saling bertautan erat. Mahao perlahan membuka mata, gumamannya lirih terdengar, "Kakak." Seketika Mahao terduduk dengan kaget. Matanya awas mengamati keadaan sekitar. Saat sadar ia berada di kamar rawat sang kakak, ia sedikit lega. Namun tatapannya masih waspada mencari para penyerangnya. Masih Hio pun berkata, "Tenang saja. Orang-orang itu sudah kuberi pelajaran. Mereka tak akan berani mengganggumu lagi. Tapi ada hal yang jauh lebih penting bagi Masha." Ia memeriksa kondisi Mahao dari ujung rambut hingga ujung kaki. Memastikan tak ada luka patah tulang atau cedera lainnya. Bukas sebuah tendangan telak mendarat di dagu Masih Hao. "Apa yang kau lakukan?" teriak Mahao marah. Sialnya Mas Hao dan Zokian Hao kembali bertukar tubuh, membuat tendangan itu mendarat mulus di wajah Zoan Hao. Zokian Hao pun berusaha menjelaskan situasinya pada Mahao, bahwa ia bisa menemukannya berkat pelacak lokasi yang sudah diatur Masha. Mahao terus mendesak, "Sebenarnya apa hubunganmu dengan kakakku?" Pertanyaan itu membuat Zosuan Hao terdiam sejenak. Kisah mereka terlalu rumit untuk dijelaskan. Namun satu hal yang pasti, hubungannya dengan Masih Hao lebih dari siapapun. Mahao tertegun, tak begitu paham makna di balik ucapan itu. Melihatnya baik-baik saja, Zokian Hao pun bersiap untuk pamit. Namun saat Zokian Hao berbalik, Mahao tiba-tiba menahan ujung bajunya. Zokian Hao terdiam bingung harus berkata apa lagi. Tiba-tiba tubuh Mahao gemetar saat berbisik, "Tolong jangan pergi. Bisakah kau tetap di sini?" Tentu saja Zokian Hao mengerti perasaannya. Itu adalah sisa trauma dari insiden itu. Dia hanya takut sendirian. Tanpa bicara, Zokian Hao mengambil selimut dan menyelimutinya dengan lembut. Tak lama napas gadis itu menjadi teratur dan ia pun terlelap. Menatap Mahao yang terbaring lemah, hati Zokian Hao terasa berat. Andai saja mereka terlambat sedikit, akibatnya tak terbayangkan. Mendengar itu Masha menggeram. Amarahnya memuncak hingga ke ubun-ubun. Ia memaksa Zokian Hao untuk kembali dan mencari para berandalan itu. Baginya pukulan saja tak cukup. Tangan dan kaki mereka harus dibuat remuk. Namun Zokian Hao menahannya. Melakukan itu tak ada gunanya. Ucapan itu sontak menyulut emosi Masha yang meluap-luap. "Diam dasar pengecut," bentaknya keras. "Jika tak mau ini terulang, masalah ini harus dituntaskan sampai akarnya. Kau paham?" Zokian Hao memotongnya dengan tatapan tajam. "Aku sudah memikirkan semua itu. Karena itulah ia berniat menyelesaikan masalah ini dengan caranya sendiri. Orang-orang yang mereka lawan tadi hanyalah kroco rendahan di sekolah. Biang keladi yang sesungguhnya masih berkeliaran dengan bebas. Jika ingin menghentikan ini, mereka harus langsung menyerang jantung organisasi Shauna." Sang pemimpin Jintong harus diberi pelajaran bahwa mereka bukanlah orang yang bisa diremehkan. Selama Masha berani maju, meski tubuhnya hancur, ia akan bertarung sampai akhir. Malam itu, Zokian Hao mengumpulkan 2 orang kepercayaannya di sebuah taman. Saat si Pirang dan Zhang Shengtai mendengar rencana gila Zokian Hao untuk melawan Jintong, keduanya terbelalak kaget. Si Pirang justru berbinar kagum, berpikir inilah yang pantas disebut seorang bos. Sementara itu, Zhang Shengtai tampak jelas ragu untuk ikut serta. Melihat keraguannya, Zokian Hao pun angkat bicara. Ia menatap tajam Zhang Shengtai. "Kau juga punya utang pada Jintong kan? Apa rencanamu terus berlari bukanlah sebuah pilihan? Cepat atau lambat mereka pasti akan menemukanmu." Zhang Shengtai terdiam. Ia tahu ucapan Zokian Hao sepenuhnya benar. Mungkin inilah kesempatan terbaik untuk menyelesaikan semua masalahnya sekaligus. Tiba-tiba Zhang Shengtai tertawa dan duduk di antara mereka. "Siapa bilang aku mau lari? Kalau memang harus, ayo kita buat keributan terbesar di sekolah ini. Namun ia punya satu syarat. Tanpa rencana yang matang, ia tak akan mau ikut." Menurutnya kondisi mereka bertiga saat ini sama sekali tidak menguntungkan. Tangan Zokian Hao masih dalam masa pemulihan, sedangkan kakinya sendiri belum sembuh total, membuat kekuatan bertarungnya jauh berkurang. Sementara si Pirang pada dasarnya dia hanyalah seorang tank, kuat menahan serangan tapi lemah dalam menyerang balik. Jika mereka bertiga nekat maju begitu saja, sudah pasti mereka akan kalah telak. Terlebih lagi selain Jintong, organisasi Shauna masih punya ratusan petarung tangguh. Singkatnya,
Satu-satunya jalan keluar adalah duel, tapi orang selicik Jintong takkan pernah mau. Di saat genting itu, Zhou Xuanhao dengan tenang meraih sesuatu dari jaketnya menyatakan tak perlu melawan mereka semua. Dia punya kartu AS yang akan memaksa Jintong menyetujui duel 1 lawan 1. Jika Jintong sampai berani menolak, Zhou Xuanhao akan membongkar semua kebusukan yang telah Jintong lakukan. Keesokan paginya, seluruh anggota organisasi Shana diperintahkan berkumpul di satu titik. 3 pria penculik Mahao kemarin dihajar habis-habisan oleh Jintong. Dasar pecundang tak berguna. Mengurus satu wanita saja tidak becus. Amarah Jintong meledak. Siapa yang berani-beraninya cari gara-gara sekarang? Park Min-soo mencoba menenangkan berkata bahwa emosi takkan menyelesaikan apapun. Detik berikutnya cengkeraman Jintong sudah mengunci wajah Park Min-soo. Presiden Park desis Jintong dingin. Kau tahu apa yang menopang bisnis kita ini. Dan kau tahu apa yang baru saja diperbuat anak buahmu. Reputasi itulah napas bisnis kita. Satu tikus kecil seperti ini bisa meruntuhkan seluruh kerajaan. Park Min-soo tak bisa berkutik. Kegagalan ini tak terbantahkan adalah kesalahannya. Tiba-tiba telepon Jintong berdering. Ia menjawabnya perlahan. Suaranya sedingin es. Siapa ini? Apa maumu? Tawa ringan terdengar dari seberang. Ini Zhou Xuanhao. Apa kau sudah lupa padaku? Aku menelepon bukan untuk berdebat tapi untuk bicara bisnis. Zhou Xuanhao menjelaskan ia sudah menyiapkan seluruh utang pokok beserta bunganya. Utang Mahao dan Zhang Shengtai semuanya lunas tanpa kurang sepeser pun. Jumlah yang cukup untuk membayar semuanya sampai tuntas. Jintong mendengarkan tanpa ekspresi, lalu mengarahkan ponselnya pada anak buahnya sambil menyeringai. Coba kita lihat apa anak buahku setuju dengan tawaran ini. Detik berikutnya Jintong meneriakkan perintah buru Zhou Xuanhao, hadiahnya 5 juta. Sorak-sorai riuh langsung meledak dari seberang telepon. Jelas semua takkan semudah rencana Zhou Xuanhao. 5 juta. Cukup untuk membuat siapapun gelap mata. Bahkan jika Jintong membiarkannya pergi, anak buahnya takkan pernah setuju. Jintong tertawa angkuh. Larilah selagi bisa bocah tengik. Kalau tertangkap riwayatmu tamat, Zhou Xuanhao menjawab, aku mengerti. Kalau begitu, inilah saatnya memulai pertarungan. Sesaat kemudian Zhou Xuanhao, Zhang Shengtai, dan Huang Mao tiba-tiba muncul di pintu masuk klub. Semua yang hadir terperangah. Apa mereka bertiga datang untuk menyerahkan nyawa? Bahkan Jintong sendiri tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Zhou Xuanhao bicara dengan tenang. Ia tahu masalah ini takkan dibiarkan selesai begitu saja. Itulah alasan mereka datang langsung ke sarang musuh. Karena perseteruan di antara mereka sudah terlalu dalam. Lebih baik diselesaikan dengan duel 1 lawan 1 yang adil. Jintong nyaris tertawa geram. Apa kau sudah gila? Kenapa aku harus menyetujui duel konyol itu? Seketika seisi klub meledak bagai tsunami teriakan. Tangkap Zhou Xuanhao. Hadiahnya 5 juta. Kerumunan besar menyerbu maju. Tepat saat itu ponsel semua orang bergetar serentak. Mereka semua menerima pesan video yang sama persis. Seseorang membukanya, video itu berdurasi kurang dari 1 menit. Sebuah tinju besi melesat menembus lawan yang menghadang. Rekaman itu ternyata diambil Masha setahun silam. Awalnya itu hanyalah sebuah kenangan biasa. Saat video diputar semua orang terkejut. Itu kan Ma Xiao, sang penguasa kota. Di layar Ma Xiao menerobos sendirian demi menyelamatkan Jintong yang tertangkap. Dia berteriak ke kamera, Kim Dong, kakakmu datang. Kim Dong Hee nama asli Jintong. Mendengarnya Jintong mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Sebuah rahasia yang tak seharusnya diketahui oleh anak buahnya. Amarah Kim Dong Hee meledak. Dia melihat dirinya terikat tak berdaya dalam video itu. Melihat itu, Masha tertawa terpingkal-pingkal. Kau tampak menyedihkan sekali, adik kecil. Zawan mengangkat tangannya memberi isyarat. Dengan tenang dia berkata, hapus saja, tak ada gunanya. Aku punya banyak salinannya. Jintong benar-benar murka. Dasar gila, hentikan sekarang dan hapus video itu. Zaanu hanya menyeringai sinis. Jika Jintong tak ingin rekaman itu tersebar, maka ia harus menerima syarat darinya. Dengan tatapan yang tajam, Zhou Xuanhao bertanya, sekarang apa aku layak berduel 1 lawan 1 denganmu? Meski amarahnya memuncak, Jintong tak bisa berbuat apa-apa. Kartu AS-nya kini ada di tangan lawan. Setelah hening sejenak, Jintong berpaling pada Park Min-soo. Siapkan arenanya. Kita terima tantangannya. 30 menit kemudian sebuah ring sederhana telah berdiri. Para siswa langsung berkerumun mengelilingi arena. Kabar menyebar cepat, semua orang menanti pertarungan sengit itu. Zhang Shengtai berbisik pada Huang Mao, menanyakan isi video itu. Dari raut wajah Jintong, rekaman itu jelas merupakan aib besar. Namun Huang Mao hanya terdiam. Zhou Qianhao lalu mengumumkan taruhannya 30.000 mursan, 1 dan video aslinya. Aturan duel terserah Jintong. Jika pihak Zhou Qianhao menang, semua utang Zhang Shengtai dan Ma Xiao lunas. Jintong tertawa sinis meremehkan keberanian buta lawannya. Dengan satu hentakan, Park Min-soo membuka kipas lipat di tangannya. Dia mengumumkan kalau aturan mainnya akan ia tentukan. Kalian berani bermain dengan aturan Yashaya,
Seketika Zhang Shengtai maju ke depan. Dengan mata menyipit dia menyetujuinya dengan tenang. Aura yang dipancarkannya sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar. Dari tatapan Zhang Shengtai, Park Min-soo tahu pria inilah lawannya yang sepadan. Dia tertawa kecil. Pertarungan akan dimulai oleh wakil dari kedua kubu. Menarik sekali. Zhang Shengtai mendengus mengejeknya tanpa basa-basi. Sejak kapan orang nomor 2 punya hak bicara? Cuma pesuruh tapi berani ikut campur. Kenapa tidak langsung keluarkan jagoan terkuat kalian? Provokasi itu tak membuat Park Min-soo marah sedikit pun. Sebaliknya dia menjawab tenang, sayangnya akulah yang terkuat di sini. Kebanyakan anggota di sini tak lebih dari anjing peliharaan. Tapi Park Min-soo berbeda. Saat kacamatanya terlepas, auranya seketika berubah. Tatapannya menjadi setajam pedang. Dia ada di kelompok ini murni karena kekuatan bertarungnya. Untuk pertama kalinya dalam pertarungan ini, Zhang Shengtai perlahan membuka matanya. Terdengar bunyi gemertak saat dia mengepalkan tangannya dengan kuat. Dengan dingin dia menyatakan status seorang Park Min-soo tak berarti apa-apa. Mamsat, iya tak apa-apa. Di matanya pria itu, hanyalah babi tambun yang mengganggu. Aura permusuhan yang tajam terpancar dari tatapan Zhang Shengtai. Kesabarannya telah mencapai batas. Detik berikutnya Park Min-soo melesat. Tubuh besarnya melepaskan aura kuat saat dia menerjang ke depan. Di waktu yang sama, Zhang Shengtai menyambutnya dengan sebuah pukulan. Duel penghancur Feng Tianhe. Babak pertama kini resmi dimulai.